도장 찍었으니 됐소. Ketika CEO tampan terjebak cinta dengan seorang gadis yang berasal dari masa lalu, pertemuan keduanya terjadi secara tak sengaja saat si pria sedang mencari pasangan untuk pernikahan palsunya. 서방님, Bagaimanakah kisah cinta keduanya yang awalnya membenci namun berubah menjadi cinta? Langsung saja ke alur ceritanya. 일단 숨 좀 참죠. Kang Taeha adalah pemuda tampan wakil CEO perusahaan yang dikenal ambisius dan perfeksionis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, kakeknya yang bernama Tuan Kang ingin cucunya mewarisi perusahaan yang diketahui bergerak di bidang seni dan fashion. Seorang asisten Taeha yang bernama Hong memberitahu jadwalnya di hari itu, yang mana Taeha harus melakukan pernikahan palsu di depan Tuan Kang. Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran sebuah syarat yang harus Taeha penuhi sebelum kakeknya menjalani operasi di luar negeri. Padahal sampai detik ini Taeha belum pernah sekalipun menjalin hubungan dengan seorang wanita. 안 했어? 네. Beberapa waktu yang lalu di depan sang kakek, Taeha mengutarakan rencana pernikahannya dengan seorang gadis bernama Vanessa. Vanessa adalah seseorang yang akan ia sewa untuk melangsungkan pernikahan selama 1 hari saja. Sementara Tuan Kang terlihat dalam perjalanan menuju hotel tempat pernikahan Taeha akan berlangsung. Taeha pun bersiap menggunakan jas pengantinnya. Beberapa jam menuju pernikahan, ia mendapat kabar buruk jika Vanessa tak bisa dihubungi. 네. 이해가 됩니까 이게? 이해가. Di tengah kepanikannya karena Tuan Kang akan segera tiba di hotel, Taeha dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis yang nyaris tenggelam di kolam renang. Taeha meminta Hong untuk segera menolongnya, tapi ternyata Hong tak bisa berenang hingga Taeha yang terjun menyelamatkan gadis tersebut. Setelah berhasil membawanya keluar dari dalam air, Taeha berniat menelpon ambulans. Namun gadis itu keburu sadar dengan memuntahkan banyak air. Belum diketahui identitas gadis tersebut, tapi setelah membuka matanya, ia langsung memeluk Taeha dan memanggilnya sebagai suami. 서방님, Taeha menganggap wanita itu kurang waras atau ingatannya sedang terganggu setelah insiden itu. 눈 돌려요. 여기가 저승이라고. Sementara gadis berbaju putih pun berusaha mengingat kejadian sebelumnya. Flashback ke masa dinasti Joseon, ternyata gadis yang tenggelam bernama Park Yeonwo. Ia dikenal sebagai gadis kupu-kupu yang menciptakan desain gaun yang seketika membuat pelanggannya memancarkan aura kecantikan. Banyak gadis yang mengantri untuk membuat gaun yang sebenarnya dilarang karena terlalu terbuka. 호섭 선생. Bisnis itu pun ia jalani secara sembunyi-sembunyi dengan pemilik toko kain. Ibu Yeonwo sangat kecewa karena di usia putrinya yang kini sudah dewasa, seharusnya ia sudah berkeluarga. Tapi pada kenyataannya, sudah banyak mak comblang yang diusir oleh Yeonwo karena ia selalu berakting sebagai gadis yang kurang waras dan memiliki penyakit menular. Kegiatan Yeonwo yang menjadi penjahit membuat pelayannya yang bernama Saewol cemas. Apalagi jika sampai warga tahu jika gadis terhormat seperti Yeonwo justru tertangkap tangan melakukan pekerjaan melanggar etika. Namun Yeonwo tak mau ambil pusing karena ia hanya ingin menyalurkan hobi. Di lain tempat terlihat seorang pemuda bernama Kang Taeha. Ia terlihat sedang melukis seorang gadis cantik pujaan hati. Terlihat gadis itu sangat mirip dengan Yeonwo. Ibu tirinya membawa kabar jika dalam waktu dekat ia akan menjodohkan Taeha dengan seorang gadis dan segera menentukan tanggal pernikahan. Di lain tempat, Yeonwo menuju ke toko kain karena ia ingin kembali menjahit. Yeonwo kecewa karena pemilik tempat usaha tak mau berbisnis lagi dengannya, dikarenakan banyak penjahit yang sudah menjiplak karya Yeonwo. 숍 선생하고는 볼 일이 없소. Di istana, raja pun dibuat murka karena tuan putri terpergok menggunakan pakaian yang minim. Seorang dayang mengaku jika ia mendapatkan gaun tersebut dari penjahit di Hanyang. Raja lalu memerintahkan menteri kehakiman untuk mencari tahu penjahit karena mulai meresahkan. 대체
도대체 형들은 뭘 하는 게요? Yeonwoo kembali menawarkan koleksi bajunya pada tempat pemilik usaha. Namun sayangnya, saat itu Departemen Kehakiman sedang melakukan sidak dan membakar semua pakaian yang dianggap tak pantas. 이놈을 당장 끌고 오고 이 숭물스러운 것들을 모두 태워라! Keberadaan Yeonwoo juga diketahui petugas hingga ia menjadi sasaran untuk segera ditangkap. 지금 어쩌라냐 당장 잡아들이지 않고! Taeha rupanya mengetahui jika Yeonwoo sedang dalam bahaya sehingga ia membantunya untuk kabur. 죽이다! 살아! Hingga pada akhirnya di jalan buntu ia bertemu dengan seorang wanita bangsawan yang membantunya bersembunyi di dalam tandu. 아무도 보지 못했습니다. Wanita itu diketahui bernama Chon Myung yang juga pemilik tempat Gisaeng. Ia mengaku memiliki kemampuan melihat masa depan. Saat itu ia melihat takdir yang akan dialami oleh Yeonwoo. Tanpa sepengetahuan Yeonwoo, Kang Taeha adalah pria yang akan menjadi calon suaminya. Hingga di hari pernikahan, Yeonwoo tak mengetahui siapakah pria yang akan menikahinya. Berbeda dengan Taeha yang sudah mengetahuinya sejak awal. Sawol dibuat terkejut ketika melihat suami majikannya adalah pemuda yang sangat tampan. Saat malam pengantin tiba, secara mengejutkan Taeha ingin mengakhiri pernikahan dengan alasan yang mencengangkan. 미안합니다. Ia mengaku jika keluarganya telah menipu keluarga Yeonwoo karena Taeha memiliki penyakit jantung yang bisa meninggal kapan saja. 나와 내 가문이 Yeonwoo seolah tak peduli, ia akan membantu Taeha untuk sembuh dan tak ingin berpisah. Rupanya sebelum pernikahan, Yeonwoo sudah bertemu dengan Taeha, sehingga ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Naas di malam itu juga, Taeha tiba-tiba mengalami serangan jantung hingga ia tewas seketika. 사방님! Kemalangan yang dialami Yeonwoo membuat keluarganya bersedih karena pernikahan itu sebenarnya sudah lama diidamkan oleh mereka. 그래서 그런 거짓말을! 하나! Keesokan harinya, ibu tiri Taeha mendatangi rumah Yeonwoo. Ia menuding Yeonwoo telah menyakiti putranya hingga kehilangan nyawa. Yeonwoo yang sudah tahu jika wanita itu sedang bersandiwara memilih untuk mengalah. Ia berjanji akan menjalani masa berkabung 3 tahun dan tinggal di kediaman suaminya. Setelah upacara pemakaman, Yeonwoo menemukan hiasan pakaian pengantin terjatuh di kolong meja. Ia pun menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Malam itu seorang pria misterius menyelinap ke rumah Yeonwoo lalu menculiknya. Gadis itu pun tak bisa minta tolong karena mulutnya tersumpal. Ternyata pelaku menceburkan tubuh Yeonwoo ke dalam sumur yang masih berada di sekitaran rumahnya. Yeonwoo tenggelam sembari menggenggam setangkai bunga yang tak sengaja ia potek dari pohon. Kembali ke masa kini, Yeonwoo akhirnya yakin jika semua yang ia alami bukanlah mimpi karena dirinya masih menggenggam bunga yang sama. 꿈은 아니야. Yeonwoo mengira telah melewati gerbang kehidupan di dalam sumur sehingga bisa melakukan perjalanan waktu karena ia tersadar di tempat yang berbeda. 그러니까 Yeonwoo pun ditambah bingung karena Taeha tak mengenalinya, bahkan kini sudah berubah penampilan. Hal itu pun membuat Yeonwoo kian frustasi. 여기가 저승이라고? Di lain sisi, Taeha sedang berusaha mengulur waktu untuk mencari pengganti calon pengantin karena kakeknya sudah tiba di hotel. Akhirnya, Taeha berniat melangsungkan pernikahan dengan Yeonwoo karena tak ada jalan untuk saat ini. 결혼식 끝나면 Keyakinannya pun semakin menguat karena saat itu Yeonwoo juga bersikeras menganggap Taeha sebagai suaminya. Di tengah rasa kebingungannya itu, Yeonwoo menerima tawaran Taeha untuk membantunya pulang. 사방님, 그러니까 Hong menyiapkan wedding organizer untuk acara tersebut. Mereka merias Yeonwoo dengan gaun yang indah yang membuat Taeha terpesona. Yeonwoo terlihat kesulitan untuk membiasakan diri menggunakan gaun dan sepatu berhak tinggi. Taeha meminta Yeonwoo untuk tidak berbicara apapun di depan seorang pria yang tak lain adalah Tuan Kang. 하겐우 씨, Terlihat Tuan Kang sangat bahagia melihat cucu kesayangannya menikah karena kini tinggal selangkah lagi untuk menjadikan Taeha sebagai penerus perusahaan.
Saat itu tak ada tamu atau kerabat yang datang. Tiba-tiba saat adegan ciuman, Yeonwoo pingsan karena ia syok belum pernah sedekat itu dengan lawan jenis. 일단 숨 좀 참죠. Setelah pernikahan selesai, Taeha merasa lega karena kini kakeknya akan segera berangkat ke Amerika. 잘하세요. 나머진 제가 알아서 할게요. Taeha lalu menemui Yeonwoo yang baru sadar untuk memberikan ucapan terima kasih dan kompensasi. Namun Yeonwoo tak terima jika Taeha meninggalkannya begitu saja. Ia mengejar Taeha dan tak ingin berpisah karena menganggap jika kini mereka berada di kehidupan lain sebagai suami istri. 님은 분명 제 서방님이십니다. Taeha berusaha menjelaskan jika kini mereka bukan berada di beda alam, namun hidup di peradaban tahun 2023. Yeonwoo menyebut tempat tinggalnya yang dulu, yang mana kini sudah berubah menjadi cagar budaya nasional. 조선이었죠. 아주 오래전에. Akhirnya Yeonwoo mengesampingkan kenyataan di manakah saat ini ia hidup. Tapi yang jelas, pria yang ada di hadapannya adalah suami yang pernah ia nikahi di era Joseon. 그 헛소리. Kelakuan Yeonwoo membuat Hong terheran karena gadis itu bahkan tak tahu cara membuka pintu. Saat itu sebenarnya Hong akan membawa Yeonwoo ke rumah sakit karena ia khawatir Yeonwoo mengalami amnesia. Namun ia justru kehilangan Yeonwoo karena saat itu pandangan Yeonwoo teralihkan pada wanita yang menggunakan busana kerajaan. 여기 한양으로. Yes? Usaha Tuan Kang untuk mengangkat Taeha sebagai CEO tidaklah berjalan mudah karena ia memiliki menantu kedua yang bernama Nyonya Min yang juga ingin mewarisi hartanya. Nyonya Min tak lain adalah ibu tiri Taeha yang saat itu sedang mengurus perjalanan dinas ke Busan. Ia sedang menemui seseorang untuk membeli sebuah lukisan yang diketahui bersejarah karena berasal dari dinasti Joseon. Keduanya pun membahas mengenai rencana Taeha untuk dilantik menjadi CEO. Bahkan Taeha akan segera melangsungkan pernikahan. Hal itu pun dibantah oleh Nyonya Min karena baginya Taeha masih terlalu muda untuk mengatur bisnis. Serta pernikahan Taeha pun belum diketahui secara pasti. Ia yakin meski Tuan Kang sudah menentukan ahli waris, tapi pada akhirnya dirinya lah yang akan menjadi pimpinan grup SH. Setibanya di Seoul, Nyonya Min terkejut dengan berita pernikahan Taeha setelah mendapatkan beberapa foto. Ia lalu menghubungi putra kandungnya yang bernama Taemin karena ingin bertemu. Taemin yang saat itu sedang berada di pusat perbelanjaan justru terlibat kejadian buruk dengan ulah Yeonwoo. Karena takut Taemin berniat jahat, Yeonwoo melempar uang yang diberikan oleh Hong karena menganggap benda itu tidak berharga. Hong melapor pada Taeha jika ia kehilangan Yeonwoo. Taeha memerintahkan asistennya untuk mengecek CCTV di sekitar hotel. Ia pun ingin memastikan keadaan Yeonwoo sebelum dipulangkan ke tempat tinggalnya. Yeonwoo sendiri terlunta-lunta di jalanan karena ia tak memiliki tujuan, apalagi tak ada satupun yang dia kenal. Seketika ia teringat dengan ramalan Gisaeng jika Yeonwoo akan kehilangan sesuatu yang besar, namun ia akan melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seorang bocah menghampiri Yeonwoo karena uangnya terjatuh dari tas yang dibawanya. Awalnya Yeonwoo tak paham mengapa lembaran kertas bisa disebut sebagai uang. Namun akhirnya bocah itu pun membelanjakan uang tersebut dengan berbagai makanan karena saat itu Yeonwoo mengaku kelaparan. Tiba-tiba bocah tersebut menerima telepon dari ibunya yang baru saja mengalami kecelakaan karena menabrak seorang gadis yang terlihat seperti Sawol. Tapi bagaimanakah Sawol bisa datang ke masa depan masih menjadi misteri. Karena tak ada tempat berteduh, Yeonwoo singgah di taman bermain anak. Ia merindukan sosok ibunya dan menganggap sedang tidur di teras rumah. Keesokan harinya Taeha mendapat telepon jika operasi kakeknya tiba-tiba dibatalkan. Setibanya di rumah, Tuan Kang rupanya sudah ada di rumah Taeha karena mengaku ingin bertemu dengan Yeonwoo. 산책 갔어요, 산책. Taeha lalu mengkonfirmasi rencana operasi sang kakek pada seorang dokter, yang ternyata operasi tersebut dijadwalkan ulang 1 bulan kemudian. Mau tak mau, Taeha harus mencari keberadaan Yeonwoo saat itu juga. 신고 들어온 게 전혀 없답니다.
Yeonwoo terbangun dalam keadaan berantakan dan sempat diejek oleh beberapa anak yang menganggapnya gila karena tidur sembarangan. Beruntungnya, Taeha mendapatkan rekaman CCTV ketika Yeonwoo berada di minimarket. Ia langsung menuju tempat tersebut dan berhasil menemukan Yeonwoo. Kini Yeonwoo tak lagi menganggap Taeha sebagai suaminya, bahkan menyebut pria itu sebagai penipu. Setelah tenang, Taeha mengajukan tawaran agar Yeonwoo tinggal di rumahnya selama 1 hari untuk menemui kakeknya. 그러니까 그냥 여기서 얘기하죠. Karena belum pernah melihat mobil, Yeonwoo sangat terheran dengan benda tersebut serta cara menaikinya. 뭐 하는 거예요? Setibanya di rumah, Yeonwoo mulai mabuk darat, namun Tuan Kang justru mengira Yeonwoo sedang mengandung. 누구 둘이 벌써? 아니요. Di depan Tuan Kang, Yeonwoo mengaku akan tinggal beberapa hari di rumah sebelum bertolak ke Italia untuk berbisnis. 하려고요. 이제 막 혼인한타라. Kepada Taeha, Yeonwoo mengaku membutuhkan tempat tinggal. Saat tengah malam, Yeonwoo kelaparan hingga ia mencari makanan di dapur. Namun hal itu justru membuat Taeha terkejut karena mengira ada penampakan. Sementara itu di rumahnya, Nyonya Min menanyakan tentang acara pernikahan Taeha yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Nyonya Min dan putranya menuju ke rumah Taeha untuk berkenalan dengan Yeonwoo. Hal itu pun membuat Taeha panik jika rahasianya bisa terbongkar. Yeonwoo sendiri sedang melihat acara TV yang memperlihatkan film kerajaan. Ia mengira jika itu adalah sebuah pintu gerbang agar ia bisa pulang ke Joseon. Tiba-tiba Yeonwoo dikejutkan dengan kedatangan Taemin. 아 강태야 취향 독특하다. 씨. 누구냐고. Taemin terheran dengan sikap Yeonwoo yang aneh. Keadaan pun diperparah dengan kedatangan Nyonya Min. Seketika Yeonwoo teringat jika wanita itu mirip dengan ibu tiri Taeha di masa lalu. Di kantornya, Taeha pergi dengan terburu-buru. Ia menabrak pembatas jalan karena tiba-tiba ban mobilnya meletus. Ia menelpon Hong untuk datang menjemputnya. Kedatangan Taeha di rumah tepat pada waktunya. Ia meminta ibu tiri serta Taemin untuk segera pergi. Saat itu Nyonya Min beralasan ingin menyampaikan undangan ulang tahun acara Tuan Kang. 겁니까 남의 집에서? Terlihat Nyonya Min memerintahkan putranya untuk datang ke kantor hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan dan mengamankan bagiannya. 오늘 중으로 들어와. 마케팅팀에 자리 하나 줄 테니. Dari tatapan Yeonwoo kepadanya, Nyonya Min beranggapan jika Yeonwoo sepertinya sudah mengetahui siapakah dirinya. Mereka pun kesulitan untuk mencari latar belakang keluarga Yeonwoo yang diceritakan adalah anak adopsi. Nyonya Min mulai waspada jika sewaktu-waktu Tuan Kang ingin mengangkat Taeha sebagai CEO. Ia langsung memerintahkan orang kepercayaannya untuk memantau perusahaan serta mengendalikan pemegang saham yang lain. Taeha mengingatkan Yeonwoo jika kontrak akan segera berakhir sehingga ia bisa meninggalkan rumah. Yeonwoo masih tertegun dengan kejadian yang baru ia lihat karena ada orang di dekat Taeha saat ini yang sama persis dengan silsilah keluarganya di Joseon. Ia bahkan berkata telah menemukan jalan pulang. 돌리적 증명 좋아하네. 자기도 대답 못하면서. Semua omong kosong Yeonwoo pun kian membuat Taeha muak. Ia meminta bukti jika benar Yeonwoo berasal dari masa lalu. Yeonwoo pun semakin sebal karena karakter Taeha saat ini benar-benar berbeda dengan suaminya, meskipun wajahnya sangat mirip. Setelah mengurutkan kejadian, Yeonwoo terpikir jika satu-satunya tempat agar ia bisa kembali adalah hotel tempat dirinya nyaris tenggelam. Saat mengecek ke kamar, Tuan Hong tak bisa menemukan Yeonwoo karena gadis itu telah kabur. Yeonwoo rupanya pergi menggunakan taksi menuju hotel tersebut setelah ia dibantu seorang wanita untuk mendapatkan taksi. Namun karena tidak memiliki uang, Yeonwoo akhirnya dibawa ke kantor polisi. Petugas di sana tak bisa membantu Yeonwoo karena ia sulit dimintai keterangan serta ucapannya yang begitu membingungkan. Yeonwoo semakin takut ketika ada penjahat yang akan diinterogasi. Ia pun berpikir jika kemungkinan dirinya akan diperlakukan seperti mereka, lalu dijebloskan ke penjara. Yeonwoo akhirnya kabur di saat polisi baru menyadari jika gadis itu adalah seseorang yang sedang dicari oleh Tuan Hong beberapa waktu yang lalu. Berpindah pada kediaman Tuan Kang.
Satu-satunya putri kandungnya adalah Nyonya Haeryong. Saat itu ia ketahuan sedang mencuri uang Tuan Kang karena harus membayar biaya rumah sakit pada seseorang yang ia tabrak beberapa waktu lalu. Berbeda dengan Yeonwoo yang dilanda kebingungan dengan peradaban saat ini, Sawol lebih bisa menjalani hidup saat ia dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan itu. Sementara keberadaan Yeonwoo akhirnya diketahui oleh Taeha saat ia akan menceburkan diri ke kolam renang. Mengira akan kembali ke era Joseon, namun Yeonwoo akhirnya gagal. Setelah mengamati pohon yang ada di pinggir kolam, Yeonwoo baru tersadar jika pohon itu pohon yang sama dengan eranya dulu karena memiliki sebuah tanda saat ia mengukur tinggi badan bersama sang kakek. Yeonwoo tak tahu lagi bagaimana cara agar ia bisa kembali ke kehidupan lamanya dan berkumpul dengan keluarga yang sangat ia cintai karena kehidupannya seolah direnggut begitu saja. Taeha lalu mengajak Yeonwoo untuk pulang karena ia akan melakukan kontrak pernikahan selama 1 bulan. Ia ingin menikahi Yeonwoo secara resmi sebagai suami istri sungguhan. Setelah sepakat dengan syarat masing-masing, Yeonwoo dibawa ke rumah Taeha. Yeonwoo hanya ingin Taeha membantunya pulang serta menyediakan makanan yang ia sukai. 딱 한 달간 제 아내 역할을 하면 되는 겁니다. Terlihat Taeha sedang memeriksakan keadaan jantungnya yang akhir-akhir ini berdetak lebih cepat, terutama saat ia sedang berdekatan dengan Yeonwoo. Di rumahnya, Yeonwoo dibuat kebingungan dengan robot pembersih rumah, sehingga ia tak bisa masuk karena pintu terkunci otomatis. Malam harinya, Taeha dan Yeonwoo semakin akrab saat mencari makanan di minimarket. Taeha meminjami pakaian miliknya yang membuat Yeonwoo merasa nyaman untuk menggunakan pakaian tersebut. 안에 귀하게 쓰겠어. Keesokan harinya, Nyonya Min mendapat kabar jika lukisan yang ia dapatkan untuk pameran ternyata adalah palsu. Namun Nyonya Min justru sengaja membiarkannya agar Taeha yang disalahkan karena kini Taeha sebagai pihak penanggung jawab. 크로스 체크도 했고요. Ia kembali mengingatkan putranya agar bekerja di perusahaan serta menyaingi kedudukan Taeha. Namun Taemin tak ingin menuruti ambisi ibunya. Ia terlihat sangat emosi hingga memecahkan gelas yang membuat tangannya terluka. Taemin lalu menemui Yeonwoo karena penasaran apakah benar gadis itu hanyalah istri rekayasa Taeha. Ia lalu mengajak Yeonwoo ke kantor Taeha untuk memberikan kejutan. Perhatian yang Yeonwoo berikan padanya sempat membuat Taemin tersentuh. 가만두면 덧나니까 의원에게 보이고 꼭 치료부터 받으. Tak ingin membuat keributan, Yeonwoo ingin segera pulang. Namun saat itu, Taemin melarangnya. Yeonwoo akhirnya berhasil kabur hingga ia bertemu dengan Tuan Hong. Ternyata keberadaan Yeonwoo cukup membantu karena saat itu Yeonwoo yakin akan sebuah karya seni dalam pameran yang ternyata adalah palsu. 이게 유남의 그림이요. 홍비서 Setelah mendapatkan pengakuan dari bawahannya, Taeha pun kebingungan di manakah ia mendapatkan lukisan yang asli, apalagi pameran akan segera dibuka. Yeonwoo teringat akan sebuah hotel dan melihat lukisan yang asli terpampang di sana. 솔직하게 상호. Taeha bergegas ke hotel tersebut, namun keduanya kesulitan untuk mencari karena lukisan sudah tercampur dengan benda di dalam gudang. Pihak hotel pun tak menyangka jika ada benda bersejarah yang mereka miliki. 찰나였지만 내 분명히 봤어. Beberapa waktu kemudian, tamu luar negeri yang akan bekerja sama dengan perusahaan akhirnya tiba di pameran. Mereka pun terkejut karena karya seni bertajuk bunga dan kupu-kupu tidak diperlihatkan. Nyonya Min berusaha menjadi pahlawan kesiangan. Ia berdalih ingin memberikan penjelasan, namun tetap memojokkan Taeha sebagai penanggung jawab pameran. What's going on? Di luar dugaan, Taeha berhasil membawa lukisan yang asli yang membuat semua orang berdecak kagum, termasuk Tuan Kang. 잘했다, 강부 대표. Nyonya Min tetap berusaha untuk menjatuhkan Taeha. Ia mendapatkan info jika Vanessa alias Kim sudah berhasil ditemukan, sehingga kuat dugaan wanita yang saat ini mengaku sebagai istri Taeha adalah istri sewaan. Yeonwoo menceritakan bagaimana ia bisa mengenali lukisan yang asli karena dirinya dan seniman tersebut sudah bersahabat. Taeha akhirnya sedikit percaya tentang cerita Yeonwoo meskipun belum adanya bukti.
Atas bantuan Yeonwoo, Taeha mentraktir makanan mewah di malam itu. Yeonwoo pun juga banyak minum soju hingga membuatnya mabuk berat. 약주 한잔 해야 하는데. Kejadian mengejutkan pun terjadi saat Taeha membawa Yeonwoo pulang. Gadis itu tiba-tiba mencium Yeonwoo karena bermimpi telah dipertemukan lagi dengan suaminya yang sempat gagal menjalani malam pengantin. Keesokan harinya Yeonwoo meminta maaf karena semalam tak sadarkan diri akibat banyak minum. Namun ia tak ingat ketika momen mencium Taeha. Selama di kantor, pikiran Taeha tak fokus karena membayangkan kejadian semalam, hingga ia pun mengakhiri rapat. 아니야, 아니야! Perubahan sikap atasannya mulai dirasakan oleh Hong. Ia juga membahas mengenai Yeonwoo dan menduga jika gadis itu adalah mahasiswa seni yang gemar nonton drama sejarah. Ia pun menganggap kemungkinan saat ini Yeonwoo mengalami amnesia. 그 박연우 씨 말인데요. 박연우 씨요? 왜요? Saat sarapan bersama, Taemin mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di perusahaan. Tuan Kang terlihat tak begitu mendukungnya karena Taemin selama ini tak pernah mempelajari urusan bisnis. Ia justru sering menghabiskan waktu dengan berfoya-foya dan disibukkan sebagai selebgram. 저도 다음 주부터 회사 나가요. Nyonya Min tak habis pikir karena saat itu Taemin berkata ia belum memutuskan kepada siapakah akan berpihak. Keberadaan Kim Ha-young akhirnya diketahui oleh Nyonya Min. Ia menculik gadis itu untuk membuat kesepakatan dengannya. Identitas Yeonwoo pun mulai dikorek dan akan segera menyingkirkannya dari Taeha. 그렇다네요. 예상대로 태학이랑 같이였어요. Sepulang di kantor, Taeha dibuat terkejut dengan tingkah konyol Yeonwoo. Ia pun semakin yakin jika ada yang tak beres dengan kepala Yeonwoo dan berniat membawanya ke rumah sakit. Yeonwoo sebenarnya merasa dirinya baik-baik saja sehingga tak perlu berobat. Namun akhirnya ia menuruti semua permintaan Taeha karena Taeha harus mengetahui kondisi Yeonwoo sebelum acara ultah kakeknya. Tanpa sepengetahuan Yeonwoo, Sawol juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. 사월이? 그건 누굽니까? Setelah menjalani CT scan, dokter yakin jika otak Yeonwoo tidaklah bermasalah. Namun ia juga penasaran apakah yang membuat Yeonwoo bertingkah aneh. Saat itu dokter justru mengkhawatirkan keadaan Taeha dan menanyakan tentang detak jantungnya yang sempat tidak stabil. 어때? 요새 자꾸 뛰어? Saat akan pulang, mendadak seorang pasien menghampiri Taeha untuk meminta bantuan. Kejadian itu pun membuat Taeha teringat akan trauma masa kecilnya saat ibu kandungnya kritis dan tak ada satupun yang menolong. Yeonwoo berusaha menenangkan Taeha karena saat itu Taeha melarangnya untuk menghubungi dokter. Karena harus beristirahat, Taeha membatalkan rapat di hari itu. Nyonya Min mendapatkan informasi akan hal tersebut. Ia pun mengira jika Taeha sedang merencanakan sesuatu. 저랑 강 부대표랑 통화하고 나서 Sepulangnya dari rumah sakit, keadaan Taeha membuat Yeonwoo khawatir. Tuan Hong berkata jika atasannya hanya mengalami stres akibat lelah bekerja. 아니 뭐 방금 약 먹고 잠들었습니까? Malam harinya, Nyonya Min bertamu ke rumah Taeha. Melihat wanita yang sepertinya memiliki niatan buruk, naluri Yeonwoo seketika melarangnya untuk masuk dengan alasan Taeha memang tak ada di rumah. Asisten Nyonya Min yang bernama Choi sempat kesal dengan sikap Yeonwoo yang begitu lancang. 비키쇼. 됐어. Semalaman Yeonwoo menemani Taeha yang saat itu menggigau merindukan sang ibu. Mendekati hari ulang tahun Tuan Kang, Hong memberikan arahan pada Yeonwoo tentang silsilah keluarga serta cerita karangan tentang pertemuan pertama kali antara Yeonwoo dan Taeha. 비장 결혼을 위해서 제가 Yeonwoo menyiapkan kado spesial berupa sulaman yang dibuatnya dengan tangannya sendiri. 옷은 마음에 드네. Di rumahnya, Tuan Kang sedang membuka sebuah ruangan yang di dalamnya berisi koleksi barang antik yang salah satunya berupa lukisan. Lukisan tersebut rupanya sama persis dengan yang pernah dibuat oleh Taeha di masa lalu. Lalu siapakah sebenarnya Tuan Kang masih menjadi misteri. Di lain sisi, Nyonya Min menemui Kim untuk bersaksi di depan Tuan Kang jika dirinya sebenarnya adalah calon istri Taeha yang asli. Ia diberi sejumlah uang agar mau bersengkongkol. 잘못한 거 없습니다.
그걸 왜 김하영 씨 멋대로. Hari perayaan ulang tahun Tuan Kang akhirnya tiba juga. Yeonwoo sudah siap dengan segala pertanyaan yang akan diajukan oleh keluarga Taeha. Bibi Taeha yang bernama Haeryung menyapanya dengan ramah, begitu juga dengan anak semata wayangnya yang ternyata adalah bocil yang pernah membantu Yeonwoo ketika tersesat. 걱정 마요. Acara makan bersama itu pun sesuai dengan dugaan Yeonwoo karena Nyonya Min bertanya tentang masalah pribadi dan membahas statusnya sebagai anak adopsi. 연우 입양하라고 했지? Taeha segera menyudahi perbincangan itu karena ia yakin Yeonwoo akan kesulitan menjawabnya. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan pelayan baru keluarga yang memecahkan gelas. Ternyata wanita itu adalah Sawol yang kini dipekerjakan oleh Haeryung. Yeonwoo lalu menemui pelayan tersebut untuk memastikan apakah benar ia adalah Sawol. Keduanya tak bisa menahan tangis karena kini terjebak pada era Joseon modern. Sawol menceritakan bagaimana ia bisa menembus perjalanan waktu yang ternyata ia juga masuk ke dalam sumur yang sama. Sawol mengajak Yeonwoo untuk bertemu lagi nanti malam. 이제 이 사월이가 있잖아. Sempat Tuan Kang ingin menunjukkan lukisan berharga miliknya pada Yeonwoo, namun saat itu keduanya urungkan karena harus menyantap hidangan penutup. Nyonya Min ternyata mendatangkan Kim pada acara tersebut untuk membongkar pernikahan palsu Taeha dan Yeonwoo. Terlihat anak buahnya yang sedang dalam perjalanan membawa Kim ke rumah Tuan Kang. Sekuat apapun Hong menghalanginya, ia tak bisa menandingi kemampuan bela diri Choi. Taeha pun pasrah saat melihat Kim muncul di depan keluarganya. Namun entah mengapa, Taemin justru berusaha melindungi Taeha sembari mengaku jika Kim adalah kekasihnya. 제 여자친구예요. Sikap Taemin tentu saja membuat Nyonya Min marah karena putranya justru melindungi Taeha di saat ia bersusah payah menghancurkannya. 너 뭐야? Taeha sendiri masih penasaran rencana apakah yang sedang diatur oleh saudara tirinya itu. Hong lalu mengantarkan kepergian Kim karena ia harus segera keluar negeri untuk sementara waktu. 도와주셔서 감사해요. Setelah memberikan kado pada Tuan Kang, Yeonwoo meminta izin untuk menginap karena diam-diam ia ingin bertemu dengan Sawol. 고맙다. Tuan Kang sangat bahagia karena Yeonwoo terlihat sangat mudah untuk berbaur dengan keluarganya. Ia bahkan menyiapkan kamar romantis untuk sepasang pengantin baru. 지금 합방하라는 거요. Taeha lalu menemui Hong yang memberitahunya tentang silsilah keluarga Yeonwoo di era Joseon. Setelah mengingat semua pengakuan Yeonwoo tentang jati dirinya, semuanya cocok dengan silsilah keluarga seorang menteri kerajaan berikut tempat tinggalnya dulu. 이족 판서 등을 여기만 문신. Sementara Yeonwoo berada di belakang rumah untuk janji temu dengan Sawol. Betapa terkejutnya Yeonwoo saat melihat keberadaan seseorang yang mirip dengan Giseng Chonmyung. Karena penasaran, Yeonwoo mengikuti kemanakah Giseng itu pergi yang mengarahkannya hingga ke tengah hutan. Tak berhasil menemukan siapapun di dalam gelapnya malam, Yeonwoo justru terlihat diincar oleh seseorang yang sedang bersembunyi di balik pohon. Nyaris Yeonwoo dalam bahaya jika Taeha tak cepat menemukan keberadaannya. Berniat menghampiri Yeonwoo, namun keduanya justru terpeleset hingga menyebabkan tak sadarkan diri. Tuan Hong yang mengetahui hal tersebut menggendong Yeonwoo hingga ke rumah. Kekhawatiran Sawol yang berlebihan membuat Taeha merasa ada yang janggal. Apakah Sawol memang sudah pernah mengenal Yeonwoo sebelumnya? Ia lalu menyuruh Hong dan Sawol untuk pergi meninggalkan kamar agar Yeonwoo bisa beristirahat. Semua yang dialami Taeha begitu membingungkan dan tidak dapat diterima oleh akal sehatnya. Namun Taeha berusaha memberikan perhatian pada Yeonwoo dengan mengobati lukanya. Begitupun sebaliknya. Kedekatan antara Hong dan Sawol pun kian terjadi saat keduanya harus bersembunyi dari Nyonya Min yang baru saja pulang. Nyonya Min rupanya baru saja menemui seorang desainer bernama Midam untuk memberikan proposal kerjasama. Di luar dugaan, Midam ternyata mirip dengan ibu Yeonwoo di era Joseon. 이 제안서는 강태하 부대표한테 이미 받았는.
Keesokan harinya, Yeonwoo mengira jika ia sudah kembali ke masa lalu karena Sawol yang membangunkannya. Ia memberitahu Sawol jika semalam melihat Chon Myung ada di hutan yang diyakini wanita itu mengetahui cara agar mereka kembali ke Joseon. Namun Sawol justru berpikir satu-satunya jalan mereka bisa kembali adalah ketika Yeonwoo mendapatkan apa yang ia inginkan, yang tak lain adalah bermalam dengan Taeha sebagai sepasang suami istri. 돌아가신 서방님이랑 또 닮은 Sebagai bibi yang baik, Hae-ryung rupanya ingin mengajari Yeonwoo tata krama dan menjalani pekerjaan sebagai istri yang baik. Kepribadian Yeonwoo yang menyenangkan seketika menghilangkan kekurangan pada dirinya yang sangat ceroboh karena tak bisa mencuci piring dan mengupas sebuah apel. Rumor pernikahan diam-diam Taeha rupanya sengaja dibahas oleh Nyonya Min di depan pemegang saham. Sebagian dari mereka pun melayangkan protes dengan adanya isu jika Tuan Kang akan memberikan perusahaan sebagai hadiah pernikahan Taeha. 강 부대표가 결혼을 했다고. Di tengah banyaknya pro dan kontra, Tuan Kang tiba-tiba muncul yang membuat Nyonya Min pucat pasi karena sebenarnya ia tak memberitahu pimpinan tentang adanya rapat itu. 내가 좀 늦었네. Mereka akan membahas mengenai pengangkatan Taeha sebagai CEO setelah Taeha berhasil berkolaborasi dengan salah satu desainer dalam pameran fashion. 미담하고 진행하는 일 강 부대표가. Sementara itu di kantor, Sekretaris Yeon mendapat kabar jika desainer Midam menolak proposal yang diajukan oleh Taeha. Midam adalah seorang desainer senior yang berfokus pada pakaian tradisional Korea yang disebut hanbok. Saat memberitahu Taeha tentang kabar tersebut, Yeon terlihat menyukai atasannya karena ia tak henti menatap Taeha ketika sedang ketiduran. Beberapa saat kemudian, Tuan Kang menemui cucu kesayangannya. Ia meminta Taeha untuk membawa istrinya ke luar negeri demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan. 권력은 공백을 허용하지라. Taeha berkata jika ia akan mengurus rumor pernikahannya dengan Yeonwoo. Ia lalu mendatangi seorang sejarawan untuk mencari tahu silsilah menteri kerajaan yang hidup pada tahun 1500-an. Ternyata ayah Yeonwoo adalah cendekiawan kerajaan yang kemungkinan besar tinggal di suatu tempat yang kini dibangun menjadi hotel mewah, tempat di mana Yeonwoo dan Taeha pertama kali bertemu. 글쎄요, 그 이름밖에 남아있진 않은데. Mitos pun diketahui jika pohon yang ada di dekat kolam tidak pernah berbunga. Namun saat kemunculan Yeonwoo, tiba-tiba pohon tersebut bermekaran. Keduanya juga menduga jika Sawol berasal dari masa lalu. 어디에도 물로 뛰어드는 모습은 없어. Sepulangnya bekerja, Taeha melihat Yeonwoo begitu menawan menggunakan pakaian hanbok. Ia pun berkata jika telah mempercayai semua ucapan Yeonwoo tentang jati dirinya. Seketika Yeonwoo langsung memeluk Taeha dan memohon agar kini tak berpikir buruk lagi terhadapnya. 고맙소. Keesokan harinya Taemin mulai bekerja di perusahaan dan bergabung dalam tim bawahan Taeha. Sementara rumor Taeha menikah pun kian tersebar, yang mana latar belakang sang istri masih dipertanyakan. Sepertinya ini adalah ulah Nyonya Min yang ingin menyerang Taeha. 과잉이구나, 생각 이상으로. Taemin memberi peringatan agar Taeha mengurus rumor pernikahannya dengan baik agar tidak tercium pada reporter karena ternyata ia menyukai Yeonwoo. Taemin yakin jika pernikahan Taeha hanyalah pura-pura belaka sehingga ia merasa wajar jika mencintai Yeonwoo. 이를테면 경고? Secara mengejutkan, Kim yang tempo hari akan diasingkan ke luar negeri justru terlihat ada di ruangan kerja Tuan Kang. Bersama seorang direktur, Tuan Kang membahas mengenai proyek bersama desainer Midam yang sepertinya akan sulit didapatkan Taeha, karena Nyonya Min justru telah membuat kesepakatan tersendiri dengannya. 미담과 미팅에서 필요한 자료와 제안 선물. Malam harinya setelah bekerja, Taeha melihat Yeonwoo diampiri oleh pria asing ketika membeli makanan. Mulai saat ini, ia melarang Yeonwoo untuk bertemu dengan siapapun tanpa seizinnya. Dari kejauhan seorang reporter sedang memfoto kebersamaan keduanya. Yeonwoo lalu memperbaiki kemeja Taeha yang sempat rusak dengan menutupinya menggunakan sulaman. Taeha terlihat sangat menyukainya hingga berniat menggunakannya saat pergi ke kantor.
Kini foto-foto Taeha bersama Yeonwoo tersebar di internet, seolah membuktikan jika keduanya telah menikah diam-diam. Terlihat sekretaris Yeon yang sedari dulu menyukai Taeha mulai cemburu. Seorang dokter pribadi pun datang ke kantor Taeha. Ia menjelaskan tentang hasil pemeriksaan jantung Taeha baru-baru ini, yang mana Taeha harus melakukan operasi kedua karena adanya penyempitan pembuluh darah. Taeha rupanya belum siap melakukannya karena ia sedang mempersiapkan diri di hari jadi perusahaan. Ia pun tak akan menyerah begitu saja dengan rencana Nyonya Min yang akan menyerangnya. Saat itu dokter hanya memberikan obat pengurang rasa sakit dosis tinggi. Kedatangan Sewol ke rumah Taeha pun membuat Yeonwoo merasa bahagia karena Sewol menyiapkan makanan kesukaannya. Saat itu Yeonwoo baru menyadari jika ada berkas Taeha yang ketinggalan, padahal di hari ini ia akan melakukan rapat penting. Keberadaan keduanya pun langsung disambut oleh reporter karena ada salah satu karyawan yang mengenali wajah Yeonwoo. Beruntungnya saat itu Taemin mengetahuinya dan membantu Yeonwoo keluar dari kejaran reporter. Saat bersembunyi, Yeonwoo melihat seseorang yang sangat mirip dengan ibunya yang tak lain adalah Nyonya Midam. Yeonwoo berusaha mengejarnya, namun ia kehilangan jejak saat akan menuju ke lift. Rupanya, Midam tengah menemui Taeha karena ia memutuskan menolak proposal. Midam mengaku lebih tertarik dengan proposal yang dibuat oleh Nyonya Min. Saat hendak bernegosiasi, Nyonya Midam tak sengaja melihat sulaman yang ada di baju Taeha. Beberapa saat kemudian, Yeonwoo muncul dan langsung memeluk Midam karena menganggap telah bertemu dengan ibunya. Di gedung yang sama, Tuan Kang terlihat tersudut karena beberapa direktur sangat terganggu dengan rumor pernikahan diam-diam Taeha. Hal itu pun rupanya berimbas pada omset penjualan di beberapa mal besar. Mereka juga khawatir setelah mendapat informasi jika Taeha gagal bekerja sama dengan desainer Midam. Di lain ruangan, Midam terlihat berbincang dengan Yeonwoo. Yeonwoo meminta maaf karena kesalahpahaman sehingga dengan tiba-tiba memeluknya. 죄송합니다. Midam rupanya kagum pada Yeonwoo karena gadis itu memiliki bakat yang luar biasa dalam membuat hanbok. Bahkan ia secara langsung meminta kemeja yang saat itu digunakan oleh Taeha. Tak hanya itu, Midam bahkan menerima proposal kerjasama dengan Taeha. Namun dengan satu syarat, ia ingin Yeonwoo bekerja dalam timnya. 지금 받아들여도 될까요? 저희 제안을요? Beberapa direktur pun merasa lega karena berkat Yeonwoo mereka bisa berkolaborasi dengan desainer yang sangat terkenal. Seusai rapat, Taeha berusaha menahan rasa sakit di dadanya. Ia berusaha terlihat baik-baik saja di depan Nyonya Min. Segera ia menghubungi Hong untuk membantunya mengalihkan perhatian Nyonya Min. Taeha lalu minum obat dan menolak dibawa ke rumah sakit. Rupanya Midam tertarik bekerja sama dengan Yeonwoo karena sulamannya mengingatkannya pada sebuah karya yang sudah berusia 200 tahunan. 200년 정도 된. 200년이요? Sementara itu di kamarnya, Yeonwoo terkejut karena ada satu bunga yang layu dan terjatuh dari tangkainya. Ia pun mulai berpikir apakah ini sebuah pertanda buruk. Taeha berusaha meyakinkan Yeonwoo jika ia membutuhkan bantuannya sebagai desainer di luar kontrak kerjasamanya sebagai pasangan pengantin palsu. Akhirnya Yeonwoo setuju dan bersiap ke perusahaan bersama Taeha. Penampilannya yang menggunakan busana rancangan sendiri pun membuat Taeha terpesona. Sebelumnya Yeonwoo memang meminta Taeha untuk menyediakan kain dan segala keperluan untuk menyalurkan hobinya itu. Yeonwoo diperkenalkan Midam sebagai timnya, selain ada satu pria tampan bernama Doyeon. 이 두 분이 Kedekatan antara Yeonwoo dan Taemin membuat Taeha merasa resah. Bahkan kecantikan Yeonwoo juga mencuri perhatian Doyeon. 아까 회의실에선 서운했죠. 조금요. Mereka lalu mengadakan acara makan malam sebagai penyambutan Yeonwoo dalam tim. Meski kebanyakan dari mereka sudah mendengar rumor jika Yeonwoo adalah istri Taeha, namun mereka menunggu pengakuan langsung dari atasannya itu. 그러다 취해요. 남이서. Sekretaris Yeon juga dibuat kesal karena Yeonwoo rupanya jauh lebih cantik dan menarik darinya. 부 대표님, 물 한 잔 드릴까?
Saat perjamuan, sikap ramah Yeonwoo terhadap lawan jenis benar-benar membuat Taeha terganggu. Manajer bahkan memuji Yeonwoo dan Doyeon sebagai pasangan yang serasi karena sama-sama rupawan. Hal itu pun sontak membuat Taemin merasa geram. Taeha lalu mengakhiri makan malam karena khawatir Yeonwoo akan mencium seseorang seperti kebiasaannya ketika mabuk. Doyeon tentu saja tak keberatan untuk mengantar Yeonwoo pulang. Namun Taeha tak semudah itu melepaskan istri kontraknya. 연우 씨는 홍비서 차 타고 가는 게 낫겠네요. Ia meminta Hong untuk mengantar Yeonwoo pulang. Namun pada akhirnya ia harus mengalah karena tak ingin membuat yang lain curiga. 저희도 그만 집에 가시죠. 간다고요. 가요 좀. 네, 가보겠습니다. Menjelang larut malam, Yeonwoo belum juga tiba di rumah yang membuat Taeha kepikiran dan berniat menyusulnya. Saat di persimpangan jalan dekat rumah, Taeha sempat berteriak karena ia melihat Doyeon mulai merayu Yeonwoo. Dengan terang-terangan, Yeonwoo bahkan memuji Doyeon di depan Taeha sebagai sosok desainer terbaik lulusan luar negeri. Ucapan Taeha saat itu sempat membuat Yeonwoo kesal karena Taeha mengira jika Yeonwoo akan berbuat mesum ketika mabuk. 그쪽이야말로 술 취하면 행동에 겁내. Taeha yang sempat mengira jika Yeonwoo akan mencium seseorang ternyata salah sangka karena kebiasaan Yeonwoo yang dimaksud adalah menyundul teman minumnya. 저 칠만해서 저는 Ia pun berpikir jika kejadian ciumannya dengan Yeonwoo tempo hari bukanlah akibat mabuk, namun karena perasaan yang sesungguhnya. Di lain tempat, Tuan Kang sedang berusaha menemui seorang pengrajin profesional untuk memperbaiki karyanya yang mulai usang. Terlihat Tuan Kang juga memiliki arloji yang sama persis dengan milik Yeonwoo. Teka-teki apakah Tuan Kang dan Yeonwoo memiliki hubungan di masa lalu masih menjadi tanda tanya. Keesokan harinya di kantor, sengaja sekretaris Yuan memberikan tugas yang banyak pada Yeonwoo, termasuk menggunakan komputer. Yeonwoo mengaku tak bisa menggunakannya karena ia sangat gaptek. 근데 Taemin membantu Yeonwoo yang saat itu sedang kehabisan ide untuk mendesain karyanya. Ia menemani Yeonwoo untuk melakukan survei pada beberapa staf beda tim di perusahaan tersebut. Akhirnya, Yeonwoo merasa terbantu karena mendapatkan banyak inspirasi. 그러면은 너무 덥기도 하고. Kebersamaan Taemin dan Yeonwoo di kantor yang begitu mencolok membuat Nyonya Min kesal. Ia mengingatkan Yeonwoo akan posisinya yang bisa saja disingkirkan jika sudah tak dibutuhkan. 그건 아니? 그만 좀 하라고. Taemin meminta ibunya agar tak mencampuri urusannya dengan Yeonwoo karena sedari awal ibunya hanya mengincar Taeha. 소리 지를까 미친놈처럼? Tuan Kang mengundang Taeha ke rumahnya. Ia membicarakan mengenai dukungan direktur tentang pengangkatannya sebagai CEO. Tuan Kang juga meminta Taeha agar tidak melibatkan Yeonwoo dalam acara pameran. Ia khawatir hal itu akan membuat Yeonwoo terbebani. Namun Taeha berkata jika itu adalah syarat yang diajukan oleh Midam. Sejenak langkah Taeha terhenti ketika tiba di pavilion keluarga yang tak jauh dari rumah kakeknya. Ternyata tempat tersebut adalah ruangan tempat ibu Taeha meninggal. Tuan Kang berharap Taeha bisa mengatasi tantangan yang akan muncul, termasuk pengaruh Nyonya Min yang sulit diruntuhkan. Ia meminta Taeha bersabar, setidaknya sampai grup SH benar-benar jatuh ke tangannya. Melihat kegigihan Yeonwoo dalam mendesain karya, membuat Taeha yakin jika gadis itu memang bisa diandalkan, meskipun Yeonwoo berasal dari abad yang berbeda. Di kantornya, desain Yeonwoo akhirnya disetujui oleh Midam sebagai tema pameran. 우리 이걸 메인 컨셉으로 하면 어때요? Sempat Tuan Kang menegur Nyonya Min jika tugas dan perannya yang sebenarnya adalah membantu Taeha, bukan untuk menguasai perusahaan. 대하를 돕는 게 네 몫이야. Ingatan Nyonya Min kembali pada masa lalu saat suaminya yang juga putra Tuan Kang belum move on dari ibu kandung Taeha yang sudah meninggal. Setelah diselidiki, sepertinya ada yang menyabotase mobil Taeha sehingga ia mengalami kecelakaan di parkiran kantor. Hong mulai mencemaskan keadaan Yeonwoo yang sepertinya juga menjadi incaran.
Akhirnya Taeha mengaku di depan semua jajaran direksi jika Yeonwoo adalah istrinya yang akan membantu mensukseskan acara hari jadi perusahaan. 제 아내인 박윤우 씨입니다. Yeonwoo kecewa karena Taeha mengungkap statusnya di depan banyak orang. Namun Taeha berdalih jika itu adalah satu-satunya cara agar melindunginya dari rencana buruk Nyonya Min. 당신을 지키려면 이 방법뿐이었어요. Dengan bantuan seseorang, Yeonwoo akhirnya mengetahui jika hiasan pakaian yang ia bawa dari Joseon ternyata mengalami perubahan warna akibat terkena zat beracun. Ia teringat jika benda tersebut sempat terkena noda darah suaminya sebelum tewas, sehingga kuat dugaan ada yang menghabisi suaminya setelah pernikahan berlangsung. 서방님 피가 닿았던 곳이야. 피요? Beberapa saat kemudian, Yeonwoo dikejutkan dengan kemunculan Chonmyung yang memberitahunya tentang petunjuk agar ia bisa kembali ke Joseon. 왜 이런 짓을 했어? 그 답은 애기 민 대표님 샵이세요? Setibanya di kantor, Hong dibuat panik karena asisten Nyonya Min yang bernama Choi mengajak Yeonwoo untuk pergi ke sebuah tempat yang ternyata ia membawanya ke pavilion keluarga Tuan Kang. Rupanya Nyonya Min sengaja menggiring Taeha ke dalam kenangan buruknya akan tempat tersebut. Yeonwoo awalnya penasaran karena pavilion itu sudah tidak berpenghuni dan terlihat menyimpan banyak koleksi kuno. Taeha berusaha menguatkan diri ketika memasuki ruangan itu. Di waktu yang bersamaan, Yeonwoo nyaris terluka karena tertimpa bongkahan kayu. Serangan panik Taeha pun kembali muncul dan ia kesulitan bernafas. Saat itu Yeonwoo mencoba membuka dasi untuk melonggarkan pakaian. Betapa terkejutnya Yeonwoo karena Taeha memiliki luka bekas operasi di bagian dada. Ia seolah tersentak oleh ucapan Chonmyung tentang sebuah takdir berulang yang akan dialaminya. 운명의 실체를 보게 될 거예요. Kembali ke masa Joseon, kematian Taeha ternyata didalangi oleh ibu tirinya karena wanita itu ingin menguasai harta keluarga. Suatu hari sebelum pernikahan Taeha, ia memberi perintah pada seseorang untuk meracuninya dengan asam arsenik. Wanita itu yakin tak ada satu orang pun yang curiga dengan kematian mendadak Taeha karena pria itu memang memiliki riwayat penyakit jantung. Kejahatan wanita itu pun seolah kini terulang kembali sebagai takdir, seperti yang juga dialami oleh Taeha. Yeonwoo sangat terkejut mengetahui Taeha juga memiliki penyakit yang sama dengan suaminya dulu. Ia berusaha membantu Taeha untuk mengurangi serangan panik karena trauma dengan tempat di mana ibunya meninggal. 괜찮아요? 일단 나가요. Beberapa saat kemudian, Tuan Hong datang dan membawa Taeha keluar dari ruangan yang gelap gulita itu. Yeonwoo menemani Taeha semalaman yang mulai tenang karena efek obat. 서방님이셨군요. Keduanya lalu berbincang di taman yang mana Taeha yakin jika Nyonya Min lah yang mengurung ibunya saat sedang membutuhkan bantuan, hingga pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang menolong. 그날 이후 Namun karena saat itu Taeha masih kecil, ia tak memiliki nyali untuk melawan ibu tirinya. 아니라고! 거짓말! Jauh dalam hati Taeha, ia menyimpan dendam yang begitu besar. Dan hingga saat ini, ia bertekad tak akan membiarkan Nyonya Min mengambil apa yang ia miliki. Yeonwoo berusaha menenangkan Taeha dan berjanji akan selalu ada di sisinya. Namun Taeha justru tak ingin Yeonwoo mencemaskannya karena keduanya hanyalah suami istri kontrak. 연우 씨 서방님이 아니니까. Kekhawatiran Yeonwoo rupanya beralasan karena ia tak ingin Taeha mengalami kejadian serupa dengan suaminya dulu yang tentunya berhubungan dengan penyakit jantung. Namun Taeha tak begitu percaya dengan adanya takdir berulang, terlebih keduanya memang orang yang berbeda. 아니에요. Keesokan harinya, Nyonya Min membahas mengenai ramuan herbal yang akan ia siapkan untuk Taeha, mengingat semalam Taeha pingsan di pavilion. Taeha sendiri sedang mendatangi perpustakaan yang menyimpan benda bersejarah dari zaman Joseon. Ia ingin mencari tahu silsilah keluarga Yeonwoo dan kehidupannya dulu. 마담 화불? Ucapan Yeonwoo ternyata benar adanya, karena sesuai catatan sejarah, gadis tersebut kehilangan suaminya tepat di hari pernikahan. Yeonwoo bahkan mengakhiri hidup dengan menceburkan diri ke dalam sumur.
Sementara Yeonwoo baru menyadari jika bunganya kini mulai layu yang membuatnya cukup kepikiran. Yeonwoo lalu bertemu dengan Sawol. Ia berpikir jika kemungkinan besar Taeha dalam bahaya karena menjadi incaran ibu tirinya. Sawol sebenarnya tak ingin Yeonwoo terlibat dalam kehidupan Taeha. Ia meminta Yeonwoo menjauh dari kehidupan pria itu setelah pernikahan kontrak berakhir. Ia berjanji akan terus bekerja jika memang keduanya tak bisa kembali ke masa Joseon. 애기씨, 당장 발 빼세요. Di kantornya, Taeha meminta saran pada Tuan Hong mengenai masalah seorang teman. Tapi sebenarnya, masalah yang ia ceritakan adalah masalah pribadinya sendiri dengan Yeonwoo. Taeha sepertinya mulai jatuh cinta pada gadis itu, namun Yeonwoo belum juga move on dari masa lalunya. Mendengar ucapan Hong membuat Taeha berpikir jika ia harus segera menyatakan perasaannya pada Yeonwoo. Taeha menyiapkan sekotak coklat, namun ia masih malu untuk memberikannya pada Yeonwoo. Akhirnya, Yeonwoo pun salah paham karena mengira Taeha memberikan coklat tersebut pada sekretarisnya. 팀원들하고 같이 먹어요. Di lain tempat, Tuan Kang ingin melihat sejauh manakah Taeha menghadapi benalu di perusahaannya. Ia ingin mengetahui bagaimana cara Taeha bisa bertahan. Suatu hari, Yeonwoo diundang makan siang oleh Nyonya Min. Wanita itu rupanya ingin memberikan ramuan herbal kepada Taeha. Yeonwoo mulai menunjukkan keberaniannya untuk menentang semua ucapan Nyonya Min yang telah membuat Taeha mengalami trauma semalam. 더는 얘기할 필요도 없겠네요. Taeha yang mengetahui pertemuan tersebut segera membawa Yeonwoo pergi. Ia tak habis pikir mengapa Yeonwoo dengan mudahnya menuruti ajakan Nyonya Min bertemu. Keduanya lalu menuju ke sebuah taman kota sembari membeli camilan. Karena terlalu bersemangat melihat pertunjukan, Taeha menahan tubuh Yeonwoo yang nyaris terjatuh. Hingga akhirnya ia mengaku telah menyukai Yeonwoo. 좋아요. 무슨 말을 하는 거예요? 누가 들으면 나 좋아하는 줄 알아? Hubungan antara Sawol dan Hong juga semakin dekat. Keduanya merencanakan sesuatu untuk menyatukan Taeha dan Yeonwoo dalam percintaan yang sesungguhnya. 둘을 물미역처럼. Malam itu, sengaja Hong mengajak Taeha pergi. Ia pun bersandiwara dengan Sawol yang menelponnya dan memberi kabar jika Yeonwoo sedang dalam masalah. 그냥 집에서 찾아보죠. Saat mengecek keberadaan Yeonwoo di kamar, ternyata gadis itu dalam keadaan aman. Sawol dan Hong lalu mengunci keduanya dari luar kamar. Sempat Taeha dan Yeonwoo akan berciuman karena terbawa suasana yang begitu romantis. Hal yang sama juga terjadi antara Hong dan Sawol. Nyonya Min mendadak diberitahu asistennya jika ada seseorang yang meniru desain milik Yeonwoo. Ia menduga jika ada pihak lain yang juga tidak menyukai keberadaan Yeonwoo di sisi Taeha. 박연호 디자인 맞죠? Hong menggagalkan momen kebersamaan Taeha dan Yeonwoo di malam itu karena ia juga akan menyampaikan kabar buruk tersebut. Taeha dibuat pusing karena ada perusahaan yang lebih dulu meluncurkan desain yang mirip dengan Yeonwoo. Mereka menduga jika ini adalah perbuatan Nyonya Min. 작정하고 한 거네요. Di kantornya, Yeonwoo harus menerima omelan dari sekretaris Yo yang menuduhnya tak bisa menjaga rahasia perusahaan. 따로 잘 보관했는데. Terlihat Tuan Kang juga kecewa pada Taeha karena sedari awal ia sudah melarang Yeonwoo untuk membuat desain. Ia sudah mengingatkan Taeha jika hal ini bisa merusak reputasinya di perusahaan. 마무리하는 거예요. 야, 강태야 임마! Tapi bagaimanapun Tuan Kang meragukan Yeonwoo, Taeha dan Yeonwoo akan berusaha memperbaiki keadaan. Ia tak akan melimpahkan acara tersebut kepada Nyonya Min. 책임자인 제가 내린 결정이고 Terpaksa Yeonwoo harus mendesain awal gaun untuk acara pertunjukan. Ia pun kian bersemangat karena Taeha sangat berharap padanya. 그러지 말고 나 봐요. Meskipun hanya memiliki waktu yang sedikit, namun Yeonwoo berhasil menyelesaikan karyanya yang terbaru. Hasil desain Yeonwoo tentang gaun berwarna biru pun membuat Nyonya Midan terkesima. 해냈군요. Saat itu Nyonya Mida merasa ada yang janggal dari ucapan Yeonwoo
karena mengingatkannya pada sebuah jurnal yang ia miliki. 염정소설. Acara hari jadi perusahaan akhirnya tiba juga. Namun lagi-lagi ada seseorang tak dikenal yang tiba-tiba merusak gaun yang telah disiapkan Yeonwoo. Yeonwoo sebenarnya sudah pasrah jika memang pertunjukan berjalan tanpa menampilkan hasil karyanya. 제가 뺄게요. 연우 씨. Tak sampai di situ saja, masalah pun semakin muncul saat pihak agensi model tiba-tiba batal hadir. Karena terlalu kalut mendapati dua masalah sekaligus, Nyonya Min sempat menawarkan bantuan. Sebenarnya, Taeha bertekad untuk tidak meminta bantuan pada Nyonya Min. Tapi apa boleh buat, ia harus membungkukkan badan pada wanita yang ia benci. 도와주십시오. Masalah model akhirnya teratasi. Yeonwoo akhirnya pantang menyerah. Ia meminta waktu 30 menit untuk memperbaiki rok yang sobek dan mengubahnya menjadi baju model jumpsuit. 네 마음대로 해봐라. Di ruangan berbeda, Tuan Kang marah pada cucunya yang memberi ruang bagi Nyonya Min untuk membantu. 할아버지, 이게 지금 네가 책임다. Sempat sekretaris Yo mengingatkan Taeha atas keputusannya. Ia pun kecewa karena Taeha sampai menentang kakeknya hanya demi membela Yeonwoo. Untuk pertama kalinya, sekretaris Yo berusaha mengutarakan ketertarikannya pada Taeha. Apakah sekretaris Yo terlibat dalam kekacauan di acara itu pun masih menjadi tanda tanya. Agar tak membuat tamu menunggu terlalu lama, Taeha menampilkan desain grafis yang begitu menakjubkan sesuai dengan tema peragaan busana. Tepat pada waktunya, gaun yang didesain oleh Yeonwoo akhirnya berhasil dipamerkan. Dalam acara penutupan, Yeonwoo tampil memukau dengan gaun berwarna putih yang menyala ketika dipadukan dengan sorotan lampu. Acara pun akhirnya sukses tanpa ada kendala yang berarti. 가끔 미진한테 줘. 연예인 센스 돼. Karena kelelahan, Taeha sempat mengalami nyeri di jantungnya. Taeha lalu didatangi oleh seorang bernama Chun Myung yang seketika memperlihatkan sebuah peristiwa tentang kejadian yang menimpa Yeonwoo di masa lalu. Ia pun akhirnya percaya tentang adanya takdir yang berulang. Taeha lalu menghampiri Yeonwoo yang masih ada di sekitaran panggung. Mulai saat itu, ia akan mencintai Yeonwoo dengan segenap hati, terlepas dari takdirnya di masa lalu. 연우 씨가 그 사람 흔적 Yeonwoo menyambut pelukan Taeha karena ia yakin Taeha adalah orang pertama yang akan mengubah takdirnya. 당신 곁을 떠났을 때 Alasan Nyonya Min sengaja membantu Taeha tak lain adalah karena ia ingin menunjukkan ketidakmampuan Taeha di depan Tuan Kang. 어기기 시작했거든. Ia yakin Tuan Kang pasti akan kecewa karena kini Taeha berbeda karakter setelah mengenal Yeonwoo. Saat itu ia mendapatkan informasi yang menarik yang mana Taeha selalu mengkonsumsi obat untuk penyakit jantung. 심장이요? Setelah kejadian ciuman itu, Yeonwoo dan Taeha sama-sama tak bisa tidur. Sementara Taeha mendapat telepon dari dokter pribadinya yang bernama Hyun. Ia meminta Taeha untuk datang ke rumah sakit karena ada hal penting menyangkut kondisi jantungnya. Keesokan harinya, ternyata Taeha ingin merayakan keberhasilan acara kemarin dengan mengajak timnya jalan-jalan ke Pulau Jeju. Tak lupa, Yeonwoo mengajak Sawol karena ia ingin berbagi kebahagiaan. Taeha memperkenalkan Sawol sebagai sahabat Yeonwoo. Sebenarnya Taemin merasa heran karena ART di rumahnya ternyata sudah lama mengenal Yeonwoo. 그래, 내가 같이 가달라고 부탁했어. Panjang penerbangan, Yeonwoo dibuat takjub dengan pemandangan dari atas awan. Singkat cerita, rombongan tiba di pulau eksotis dan menikmati udara sejuk di tepi pantai. Taeha mengaku jika hidupnya kini tak lagi kesepian semenjak kedatangan Yeonwoo. Mereka pun bersenang-senang dan membuat banyak permainan. Taeha terlihat semakin terpesona dengan kecantikan yang terpancar pada Yeonwoo. Malam harinya mereka melanjutkan acara makan malam dengan barbeque. Karena kehidupan sangat ini yang begitu menyenangkan, Sawol mengungkapkan keinginannya pada Yeonwoo agar keduanya tetap berada di masa kini. Ia juga penasaran sudah sejauh manakah hubungan Yeonwoo dan Taeha. Menurutnya, Yeonwoo harus menerima sinyal cinta yang Taeha berikan jika memang ia tulus mencintainya. Hal itu pun membuat Yeonwoo canggung karena di malam itu keduanya harus tidur satu kamar.
Mengira Taiha akan merayunya, namun ternyata Taiha justru berniat tidur di lantai yang membuat Yeonwoo berakhir kecewa. 괜찮다니까. 자도 됐는데. Namun melihat wajah Taiha yang sedang tertidur saja, sudah cukup membuat Yeonwoo terasa damai. Keesokan harinya Sawol dibuat kesal karena semalam ternyata Yeonwoo dan Taiha tidak melakukan apapun. Ia berusaha meyakinkan Yeonwoo untuk lebih agresif mendekati Taiha yang super dingin. 아니, 왜? 꽃다운 우레기실 두고 왜? Di lain sisi, Taiha sebenarnya sangat mencintai Yeonwoo, namun ia khawatir tak bisa membuatnya bahagia. Sementara itu di Seoul, akhirnya Nyonya Min mengetahui jika operasi yang akan dilakukan Tuan Kang hanyalah sandiwara, karena sebenarnya ia dalam keadaan sehat. Tuan Kang rupanya berbohong agar Taiha cepat menikah. Berdasarkan keterangan dokter keluarga, ia juga tahu sebuah fakta jika Taiha lah yang sedang mengidap penyakit jantung kronis. Pada akhirnya Nyonya Min menggelar rapat dewan direksi yang membuat Tuan Kang marah. Ia mengungkap penyakit jantung Taiha yang secara otomatis tak bisa memenuhi syarat sebagai CEO perusahaan. Tak hanya itu, ia bahkan mengusulkan untuk mencopot jabatan Taiha saat ini sebagai wakil CEO. Nyonya Min beranggapan perusahaan bukan hanya milik Tuan Kang, sehingga Tuan Kang tak bisa mengambil keputusan sendiri. 태하를 해임시켜. 네. Seorang direktur memberitahu Taiha jika terjadi masalah besar di perusahaan yang membuat Taiha terancam kehilangan jabatan. Bahkan kabar penyakit jantungnya pun sudah diketahui oleh banyak orang. Kembali Taiha mengalami nyeri dada yang mengharuskannya minum obat vasodilator jantung. Dr. Hyun menghubungi Taiha jika ia harus segera ke Seoul karena hasil ronsen tempo hari sangat mengkhawatirkan. Taiha akhirnya kembali ke Seoul lebih awal. Ia pun berniat berpamitan pada Yeonwoo. Saat di tepi pantai, keduanya melihat sepasang kekasih yang akan melakukan prewed. Hal itu pun seolah mengingatkan Yeonwoo atas kejadian memalukan ketika pernikahan, yang mana Yeonwoo pingsan saat berciuman. Saat itu Yeonwoo mengaku tak ingin kehilangan Taiha. Di luar dugaan, Taiha justru ingin mengakhiri kontrak pernikahan dan meminta Yeonwoo untuk tinggal di sebuah rumah yang telah ia siapkan. Taiha mengaku tak memiliki niatan untuk berkencan karena terlalu sibuk bekerja. 분위기에 휩쓸려서 그런 거예요. Ucapan Taiha membuat Yeonwoo sangat kecewa, seolah kedekatan dan semua yang pernah keduanya lakukan tidak ada artinya bagi Taiha. Yeonwoo menganggap Taiha sebagai penipu yang telah mempermainkan perasaannya. 우리 그만 계약 종료하자. Malam itu, Yeonwoo juga baru tahu jika Taiha pulang ke Seoul tanpa memberitahunya terlebih dulu. 태아 씨가 갔어? Dr. Hyun lalu membawa Taiha pada seorang profesor yang menjelaskan kesehatan Taiha saat ini, yang mana penyakit jantungnya semakin parah karena beresiko mengalami stroke dan serangan jika Taiha kelelahan dan terlalu stres. So, Mr. Kang. Dr. Hyun pun kian frustasi. Ia merasa gagal menyembuhkan Taiha. Terlebih akhir-akhir ini, Taiha mengaku jantungnya berdetak tidak stabil setelah mengenal seorang wanita. 판단이 고장난 거 맞나 봐요. Perasaan hancur juga dirasakan oleh Taiha di saat kehidupannya yang bisa berakhir kapan saja, namun pikirannya tak bisa lepas dari Yeonwoo yang sebenarnya sangat ia cintai. 맞죠? Di depan Tuan Kang, Taiha akhirnya mengaku jika pernikahannya dan Yeonwoo hanyalah kontrak di atas kertas. 끝내기로 했습니다. 벌써 정리했어? Sebenarnya Taiha masih merahasiakan tentang operasi jantungnya pada sang kakek. Namun ternyata Tuan Kang sudah terlebih dulu mengetahui hal itu sejak lama. Dan alasan itulah yang membuatnya ingin Taiha cepat menikah. 그게 Untuk saat ini, Tuan Kang sepakat dengan Taiha yang sudah mengakhiri hubungannya dengan Yeonwoo. Taiha harus bersiap menghadapi rapat pemegang saham untuk menentukan masa depannya di perusahaan. 근데 뭐 확실하게 정리하자. Tuan Hong memberitahu Taiha jika rombongan kantor termasuk Yeonwoo sudah kembali ke Seoul. Hari itu juga, Yeonwoo mengemasi barang-barang dan meninggalkan rumah Taiha. Ia juga menulis kalimat perpisahan pada secari kertas. Tuan Hong terpaksa membohongi Taiha yang khawatir dengan keadaan Yeonwoo. Padahal saat itu, Yeonwoo justru sedang menumpang di rumahnya.
Sawol terlihat kesal karena Taiha mencampakkan Yonwo begitu saja. Hal itu pun membuat Tuan Hong tak terima jika bosnya disebut pria pengecut. 비참하게. Di kantor, Taiha terus didesak tentang langkah apa yang harus ia lakukan karena direksi sudah akan menyetujui pemecatannya. Taiha meminta Hong untuk merahasiakan penyakit jantung dan pemecatannya dari perusahaan kepada Yonwo. 알겠습니다. Di lain tempat, Yonwo justru mendapatkan kehormatan dari Nyonya Midam dan perusahaan SH untuk merancang koleksinya sendiri dalam pembukaan galeri yang ada di New York. Namun saat itu, Yonwo masih mempertimbangkannya. 제가 그래도 될까요? Saat bertugas sebagai ART di rumah keluarga Tuan Kang, tak sengaja Sawol melihat Tuan Kang memegang sebuah arloji yang diyakini sama dengan milik Yonwo di era Joseon. 이럴 때가 아니지. Malam harinya, Sawol mengendap-endap keluar rumah untuk mengunjungi Yonwo. Taemin pada akhirnya tahu jika Yonwo sedang ada masalah dengan Taiha sehingga menumpang di rumah Tuan Hong. Yonwo meminta Taemin agar menutupi tentang kepindahannya di depan teman sekantornya. Tak diduga, Taemin justru berkata jika ia menyukai Yonwo apapun yang terjadi. Ia juga menggambar momen saat keduanya bertemu untuk pertama kali dan semua hal yang Yonwo lakukan di kantornya. Suatu malam di tempat yang sepi, Nyonya Min memerintahkan seseorang untuk membeberkan rumor mengenai pernikahan kontrak Taiha serta rencana pengunduran dirinya akibat penyakit jantung. Berpindah pada Yonwo yang baru saja mengalami mimpi buruk yang seolah mengingatkannya pada seorang pria yang menceburkannya ke dalam sumur. Ia merasa tak asing mendengar suara tersebut. Usaha Tuan Hong melacak pelaku yang menyebarkan desain Yonwo akhirnya membuahkan hasil. Ia mendapati jika sekretaris Yolah yang melakukannya. Wanita itu juga terbukti merusak gaun buatan Yonwo. Taiha meminta Tuan Hong untuk menemui sekretaris Yo dan memberhentikannya saat itu juga. 패션쇼를 망치려고 했던 범인을 찾았습니다. Keputusan Taiha membuat sekretaris Yo bersedih karena Taiha bahkan menolak untuk bertemu dengannya lagi. 오 팀장님이 하실 거고요. Sekretaris Yo terlihat menghubungi seseorang yang sepertinya sangat berpengaruh. Pria yang ditemui sekretaris Yo ternyata adalah Tuan Kang. 그래, 마음대로 해라. Sudah sejak lama Tuan Kang memang meminta bantuan Yo untuk mengawasi sang cucu. Namun karena sudah tak dibutuhkan lagi, ia meminta Yon untuk melupakan harapan. Terlebih Taiha juga tidak menaruh simpati pada wanita itu. 제가 필요 없어지신 건 아니고요. Di kantornya, Yonwo tak sengaja satu lift bersama Tuan Huang. Mendengar suara pria itu pun membuat Yonwo teringat pada pelaku yang ingin menyingkirkannya di era Joseon. Taemin memberitahu jika Tuan Huang bekerja pada ibunya sebagai tangan kanannya. Di lain tempat, Nyonya Midam bertemu dengan Taiha. Ia memberitahu jika ada seorang klien yang ingin bertemu dengan Yonwo karena kagum dengan hasil karyanya saat peragaan busana tempo hari. Nyonya Midam ternyata akan disibukkan dengan peluncuran produknya di luar negeri. Ia meminta izin pada Taiha apakah memperbolehkan Yonwo untuk bergabung. 됐네요. Tak sengaja, Yonwo mendengar perbincangan antara Hong dengan adiknya, yang mana saat ini Taiha sedang mengalami kesulitan di perusahaan. Saat itu Yonwo ingin menemui Taiha. Ia rupanya tahu, sepertinya alasan inilah yang membuat Taiha terus menjauh. 그게 무슨 소리요? Di tengah turunnya hujan, Taiha justru memiliki niatan yang sama untuk menemui Yonwo dan meminta maaf. Taiha berjanji tak akan membuat Yonwo kecewa dan berhenti menjadi pria yang egois. Keduanya pun kini kembali berbaikan. Taiha membawa Yonwo pulang ke rumahnya. Saat ada waktu luang, Taiha mengajak Yonwo ke sebuah tempat yang sedari dulu ingin Yonwo kunjungi. Yonwo terlihat sangat bahagia, apalagi saat Taiha menciumnya. Sementara itu di kantor, Nyonya Min melihat sebuah rekaman video yang dibuat oleh Taiha. Taiha mengaku jika ia memang mengidap penyakit jantung dan siap dikeluarkan dari perusahaan setelah adanya pemungutan suara.
Ia juga mengusulkan agar perusahaan dipegang bukan hanya oleh keluarganya saja dan membuka kesempatan dari manajemen lain untuk memimpin perusahaan. Hal itu pun membuat Nyonya Min geram karena jabatannya bisa terancam. 이식한 채 살아왔습니다. Saat Sawol membereskan pakaian Yonwo, Tuan Hong menyebut tentang kejadian di masa lalu Yonwo yang sesuai dengan catatan sejarah ia diketahui mengakhiri hidup. Sawol merasa ada ketidaksesuaian cerita dengan pengakuan Yonwo tentang pria misterius yang menculiknya. Ia yakin jika ada pihak yang ingin membuat alibi tentang kematian Yonwo sebagai peristiwa bundir. 아니야. 애기 씨가 분명히 Hal itu pun membuat jiwa penasarannya semakin meronta-ronta dan ingin mengecek apakah benar benda yang dipegang Tuan Kang adalah arloji kuno milik Yonwo. Setelah menggeledah di setiap lemari, betapa terkejutnya Sawol jika benda tersebut identik dengan milik Yonwo. Ia yakin jika di masa lalu keluarga Taeha yang ingin menghabisi Yonwo. Secara kebetulan Yonwo memang ada di rumah keluarga Tuan Kang. Ia pun mengetahui penemuan Sawol dan membuka arlojinya. Terlihat benda tersebut mengeluarkan petunjuk berupa kupu-kupu yang akhirnya menggiring Yonwo ke sebuah tempat pemakaman di hutan belakang rumah Tuan Kang. Yonwo bertemu dengan Chun Yong yang menunjukkan padanya tentang pertanyaan yang ada di benaknya selama ini. Yonwo seketika melihat kejadian di masa lalu. Ia mengetahui jika ibu tiri Taeha yang menghabisinya dengan bantuan seorang budak. Tak hanya itu, setelah menghilangnya Yonwo dari era Joseon, kedua orang tuanya juga mengalami kejadian buruk. Misteri saat Yonwo jatuh ke dalam sumur di era Joseon akhirnya terungkap. Sehari setelah menghilangnya Yonwo, jasadnya ditemukan di dalam sumur. Ibu Yonwo sangat terpukul karena keluarganya bahkan tak bisa melihat wajah Yonwo untuk terakhir kali. Karena saat itu diceritakan sebagian wajahnya telah hancur. Beberapa hari setelah kematian putrinya, Ibu Yonwo masih bersedih hingga ia tak mau makan. Beberapa hari kemudian ia mengalami kelemahan fisik dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan ayah Yonwo semakin bertambah saat ia melihat adanya batu peringatan kematian putrinya yang menguatkan rumor jika Yonwo benar tewas akibat bundir. Saat itu juga ada seorang pria misterius yang menghabisi ayah Yonwo. Kembali ke masa kini, setelah mendapatkan penglihatan tentang masa lalu keluarganya, Yonwo tak sadarkan diri di tempat yang sama dengan tempat ayahnya tewas 200 tahun yang lalu. Di lain sisi, sebuah jurnal milik Nyonya Midam kini berubah secara ajaib dengan munculnya cerita yang baru dari masa lalu. 악연도 이런 악연이 없다고. Melihat majikannya terbaring lemah, Sawol kecewa pada Taeha karena ternyata keluarga nenek moyangnya yang berniat menghabisi Yonwo di era Joseon. 도련님 집안에서 죽이려고 했잖아요. Sempat Tuan Hong tak percaya dengan kesaksian Sawol karena semuanya terasa membingungkan baginya. Setelah mendapatkan keanehan dalam jurnal, Nyonya Midam akhirnya mengetahui jika Yonwo adalah gadis dari masa lalu. Karena ia juga berasal dari keturunan ibu kandung Yonwo. 정말 연우씨였군요. Nyonya Midam bahkan masih menyimpan sebuah kain sulaman Yonwo yang diberikan secara turun-temurun, serta sebuah jurnal yang isinya berubah secara tiba-tiba. 어머니가 Rupanya jurnal tersebut adalah buku harian ibu kandung Yonwo yang ia tulis setelah kehilangan putri tercintanya. Pada akhirnya Yonwo merasa bersalah karena dirinya lah yang menjadi penyebab orang tuanya mengalami peristiwa naas. Yonwo menyebut tentang urutan kejadian yang menimpanya di masa lalu yang diawali dengan kematian sang suami akibat diracun. 그게 무슨 말이에요? Malam itu, wanita yang bernama Chon Myong mendatangi Taeha untuk memperlihatkan kejadian yang mana dialami Taeha di masa lalu. Ia kemudian memberikan peringatan agar Taeha menjauh dari kehidupan Yonwo jika ia tak ingin mengalami takdir berulang.
Namun Taiha bersikeras jika ia akan selalu berada di sisi Yonwo. Bahkan Taiha rela berkorban untuk melindungi gadis itu. 원하는 게 뭐냐고요? Keesokan harinya Hong mengajak Sawol untuk mengunjungi Yonwo. Sawol meminta maaf karena semalam telah berbicara tak sopan pada Taiha. Kali ini ia akan merawat Yonwo dengan membuatkan masakan kesukaan. 맛있다. 고마워. Secara mengejutkan, Tuan Kang tiba-tiba ingin mendepak Nyonya Min dari perusahaan serta rumah keluarga. 뭐 하시는 거예요, 지금? Di kantornya, Nyonya Min terlihat frustasi dengan keputusan ayahnya. Tuan Huang menawarkan sebuah cara untuk menyingkirkan Taiha yang berhubungan dengan kondisi jantungnya. Namun saat itu terlihat jika Nyonya Min enggan membahas. 산송정인데 됐으니까 Taiha lalu mengecek batu peringatan Yonwo yang ada di sebuah hutan. Ia yakin jika kini sejarah telah berubah karena Yonwo menemukan kebenaran yang tersembunyi. 역사가 바뀐 거겠죠. Taiha lalu mengutarakan niatannya pada Tuan Kang untuk mundur dari rapat pemegang saham setelah berhasil menyingkirkan Nyonya Min. Taiha juga berniat tetap mempertahankan Yonwo di sisinya. 할아버지, Mendengar alasan Taiha yang tak ingin meneruskan perusahaan, tentunya membuat Tuan Kang marah besar. 사인? Malam harinya, Taiha mengajak Yonwo berjalan-jalan di taman sekitar rumah. Ia juga menceritakan kemunculan Chonmyong beberapa hari yang lalu. Taiha terpaksa berbohong tentang peringatan Chonmyong karena tak ingin membuat Yonwo kepikiran. 연우 씨 곁에 있으라고. Malam itu, kebersamaan keduanya diikuti oleh seorang pria yang tempo hari diperkerjakan oleh Nyonya Min. Sementara itu di rumahnya, Taimin juga diberitahu oleh sang kakek jika ia harus menemani ibunya pindah keluar kota. 어떤 얘기야? Mendengar keputusan kakeknya, Taimin membujuk ibunya untuk menuruti semua perintahnya. Namun saat itu Nyonya Min berkata jika dirinya tak akan menyerah mengingat perjuangan yang selama ini ia lakukan pada perusahaan SH. 할아버지 완전히 돌아섰어. 이제 끝이라고. Sebenarnya, Taimin sangat mencemaskan keadaan Yonwo di tengah-tengah konflik keluarganya. Ia lalu menemui Taiha di kantor dan memastikan apakah Taiha bisa mengurus Yonwo dengan baik karena ia juga bisa mengatasinya. 소복인 알아서 챙겨라. Kecurigaan Tuan Hong akhirnya terbukti. Ia memberitahu Taiha jika ada seorang pria yang selama ini menguntit keduanya. Ia lalu merencanakan sesuatu bersama Sawol untuk memasang alat pelacak di mobil pria tersebut. 가만히 있어요. Suatu ketika, klien dari anggota Kongres Amerika yang menginginkan desain dari Yonwo akhirnya tiba di galeri Nyonya Midam. 드디어 만났네요. 반가워요. Yonwo tampak tak asing melihat keduanya karena wanita itu mirip seperti Dayang dan Tuan Putri di era Joseon. Malam harinya, Taiha menjemput Yonwo pulang bekerja. Dengan sumringah, Yonwo menceritakan apa yang ia alami di hari itu. Ciuman mesra diberikan oleh Taiha yang membuat Yonwo kian semangat. 보면 어쩌려고 그래요? Keesokan harinya di kantor, Tuan Huang masih menunggu perintah selanjutnya dari Nyonya Min. Wanita itu tak menyebut hal yang spesifik, ia hanya ingin Taiha tak bisa melakukan apa-apa untuk melawannya. 그나저나 어쩌죠? Di lain tempat, terlihat sekretaris Yo mengaku pada Yonwo jika dirinya lah yang telah merusak gaun rancangan Yonwo. Wanita itu meminta maaf dan berniat mengundurkan diri setelah ini. 사람 마음이 고작 그런 걸로도 Alasan sekretaris Yo ingin menjatuhkan Yonwo tentu saja karena merasa cemburu. Namun Yonwo justru memintanya untuk menebus kesalahan dengan menyelesaikan acara konferensi pers yang akan perusahaan gelar. Beberapa hari kemudian tim SH mempersiapkan acara konferensi pers bersama anggota Kongres dari Amerika. Hal itu pun dilakukan sebagai langkah awal untuk membuka usaha di New York. 처음 뵙겠습니다. Terlihat pria misterius menyuntikkan racun dalam minuman yang akan diberikan pada Taiha. Pria itu juga menyamar sebagai seorang waiters. Sementara itu di kantornya, Tuan Huang melapor pada Nyonya Min jika ia sudah mengurus Taiha dengan baik. Ia yakin jika kali ini riwayat Taiha akan tamat.
Saat acara dimulai, pria itu pun dibuat penasaran karena Taiha tidak menunjukkan efek apapun setelah minum racun. Sebelum kabur, Tuan Hong rupanya sudah bersiap menyergapnya. Bahkan sebelumnya, ia sudah mengganti botol minuman Taiha karena menyadari ada yang tak beres. Taiha dan Tuan Hong lalu membawa pria tersebut ke hadapan Nyonya Min. 민 대표가 시키는 대로만 했을 뿐입니다. Tuan Huang terlihat ingin cuci tangan dari masalah itu. Ia berkata jika semua yang ia lakukan atas perintah Nyonya Min. 민 대표님께서 어떻게든 처리하라고 해서. Mendengar ucapan bawahannya membuat Nyonya Min sangat terkejut karena sebelumnya ia tak memberikan perintah apapun. Tapi karena bukti yang sudah ada di tangan Taiha, ia pun pasrah jika Taiha akan melaporkannya ke polisi. 대표님. Sepertinya Tuan Huang memang memiliki kepentingan tersendiri untuk menghancurkan Nyonya Min dan Tuan Kang. 강 회장. Beberapa hari yang lalu, Tuan Hong memang sudah merekam kejadian saat Tuan Huang dan pria misterius bertemu. Tak ingin disudutkan dalam masalah ini, Nyonya Min menemui Taiha dan membongkar semua keburukan Tuan Kang. Jika pria itulah yang justru mengurung ibunya di pavilion, sehingga nyawa wanita itu tidak tertolong. 도와주려고 했어. Di malam saat ibu Taiha tewas, Nyonya Min lah yang sebenarnya berniat membantu. Namun karena takut ketahuan oleh Tuan Kang, ia buru-buru kabur dan membuat Taiha salah sangka. Alasan Tuan Kang ingin menyingkirkan menantunya tak lain adalah karena ia ingin menikahkan putranya dengan Nyonya Min. Karena saat itu, Nyonya Min berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan SH. Mendengar ucapan Nyonya Min membuat dada Taiha terasa sakit. Yunwo meminta wanita itu meninggalkan ruangan karena dirinya dan Taiha tak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. 그만하세요. Scene menunjukkan ketika di era Joseon yang mana ibu tiri Taiha seringkali disepelekan oleh sesama bangsawan karena tak ada anggota dari keluarga yang berhasil menjadi pegawai sipil. 무슨 말씀이신지. 돌아가신 Ia semakin frustasi saat mendapati putranya yang bernama Taimin justru lebih menghabiskan waktu untuk melukis dan menolak ujian negara. 과거 시험이 코앞인데 허구한 날 뭐 하는 게야? Hal itu pun membuat mertuanya marah dan berniat mengusir mereka karena tak bisa menjadi penerus keluarga Kang. 제발 내쫓지만 말아주십시오. Berpindah ke masa kini, sebenarnya Sawol merasa curiga karena penjahat yang ingin mencelakai Taiha sangat mudah untuk ditangkap. Namun Tuan Hong berkata agar Sawol tak perlu overthinking. 고마운 구린내가 나지. Di rumahnya, Yonwo masih tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nyonya Min. Ia teringat tentang sebuah benda yang ada di pavilion yang sepertinya milik ibu kandung Taiha. Yonwo lalu menyerahkan benda tersebut pada Taiha agar ia bisa menyimpannya. 어머님 거요. Setelah memahami buku harian milik ibu Yonwo di era Joseon, ternyata ada bagian sejarah yang belum berubah. Sehingga keduanya yakin jika ada bagian yang belum Taiha atasi, yang tak lain adalah permasalahannya dengan sang kakek. Sejujurnya Taiha masih takut untuk menanyakan kebenaran tentang kematian ibunya, karena selama ini Tuan Kang selalu berkata jika semua itu didalangi oleh Nyonya Min. 난 태아 씨 결정 믿어요. Melihat Nyonya Min masih ada di rumahnya membuat Tuan Kang geram. Ia pun mengancam tak akan memberikan saham bagi Taimin jika ibunya masih berulah. Meskipun tidak pernah mengharapkan kehadiran Taimin, namun Tuan Kang masih berbelas asih pada Taimin karena bagaimanapun juga Taimin adalah anak dari Jong Hun. 한시라도 빨리 나가는 게 좋을 기다. Saat membicarakan proyek Nyonya Midam, terlihat Taiha tak fokus dan banyak melamun. Manajer lalu menanyakan hal tersebut pada Taimin yang membuat seorang karyawan terkejut karena ia baru tahu jika Taimin adalah anak dari CEO perusahaan. Selama ini memang tak banyak yang mengetahui tentang latar belakang Taimin. 대표님께서 찾으십니다. 그래요? Beberapa saat kemudian, Nyonya Min memanggil putranya terkait masalah yang sedang terjadi di keluarga. Ia meminta Taimin untuk tinggal sementara di hotel karena ia sudah memberitahu Taiha yang sebenarnya tentang perbuatan Tuan Kang. 미쳤어.
Melihat kemesraan antara Taeha dan Yeonwoo di dalam lift membuat sekretaris Yo merasa canggung. Namun Yeonwoo berusaha untuk mencairkan suasana di antara mereka dengan membahas pekerjaan. Sekretaris Yo akhirnya mengaku jika selama ini ia diberi tugas oleh ketua Kang untuk memata-matainya. Ia kini tersadar karena telah berkhianat pada orang sebaik Taeha dan Yeonwoo yang justru telah mempercayainya sejauh ini. 마케팅팀에 들어간 후로 회장님 명령으로 출근. Tak tahan dengan pertanyaan yang ada di dalam benaknya, Taeha menemui sang kakek di rumah. Ia pun membuka tentang luka lama kematian ibunya yang diyakini adalah perbuatan sang kakek. 할아버지! 그게 와! Saat itu Tuan Kang mengaku jika ia memang melakukannya demi masa depan putranya sendiri yang saat itu terlena oleh urusan wanita dan mengabaikan perusahaan. Kini ia pun akan melakukan hal yang sama pada Taeha yang mulai membangkang. Taeha berniat memutuskan hubungan keluarga dengan Tuan Kang karena selama ini ia hanya dijadikan boneka untuk mewujudkan impian kakeknya. 할아버지 손자 아닙니다. Yeonwoo menjemput Taeha di depan rumah sang kakek dan mengetahui keadaan suaminya yang mulai melemah. 괜찮아요? Seorang dokter memeriksa Taeha dan akhirnya menjelaskan keadaan yang mana Taeha harus segera dibawa ke rumah sakit. 버틴다뇨. Dokter itu pun tak paham mengapa selama 3 bulan ini keadaan Taeha semakin memburuk. Yeonwoo kepikiran apakah hal tersebut terkait dengan kemunculannya di dunia Joseon yang baru. Suatu malam, penyihir Chun Myung mendatangi Yeonwoo. Ia berkata jika sebenarnya ada cara Yeonwoo untuk kembali ke Joseon karena setiap 3 bulan sekali satu helai bunga akan berguguran, sehingga Yeonwoo bisa menghitung sendiri sampai kapan ia masih memiliki kesempatan. Ia juga menjelaskan konsekuensi jika Yeonwoo tetap tinggal di Joseon yang baru, yang mana bisa menyebabkan jantung Taeha berhenti berdetak. Di lain sisi, hubungan Tuan Hong dan Sawol kini semakin serius. Ia berkata berniat menikahi gadis tersebut dan akan menjamin kehidupannya kelak. Melihat hubungan Taeha dan kakeknya yang semakin merenggang, membuat Yeonwoo ingin menemui Tuan Kang. Saat itu terlihat Tuan Kang sedang merencanakan sesuatu, karena esok hari Yeonwoo akan datang ke rumahnya. 제가 댁으로 가겠습니다. Keesokan harinya di kantor, Tuan Huang menghilang secara mendadak setelah kejadian racun beberapa waktu yang lalu. Taeha lalu meminta Hong untuk mencari jejak dan menyelidiki keluarganya. Setelahnya, Taemin menemui Taeha di rooftop kantor. Ia ingin meminta maaf atas kesalahan ibunya, meskipun Taemin yakin jika ibunya tak akan sampai hati meracuni Taeha. Ia pun meminta Taeha untuk menyelidikinya lebih lanjut. Pertemuan antara Yeonwoo dan Tuan Kang tidak berjalan mulus. Tuan Kang awalnya menunjukkan sebuah lukisan milik leluhur yang ternyata sangat mirip dengan wajah Yeonwoo. Namun perlahan Tuan Kang memojokkan Yeonwoo sebagai penyebab Taeha berubah sikap, seolah kedatangan Yeonwoo sama persis dengan ibu kandung Taeha yang menurutnya akan menjadi masalah besar. Yeonwoo tak segan untuk berlutut di depan Tuan Kang karena ia ingin memperbaiki hubungan keluarga. Naas di malam itu, Yeonwoo tiba-tiba diculik dan dibawa ke sebuah gudang, seolah takdirnya terulang kembali. 할아버님이요. Saat itu Taeha mendapatkan pesan dari seseorang jika ia melihat seorang pria membawa Yeonwoo ke sebuah tempat. 당신 누구야? 지금 연우 씨. Segera Taeha menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menghubungi polisi. Diyakini anak buah Tuan Kang akan membawa Yeonwoo ke tempat terpencil agar tak bisa lagi berhubungan dengan Taeha. Saat berhasil menemukan celah untuk kabur, Yeonwoo mencari jalan keluar. Namun ternyata semua tempat sudah dikepung oleh beberapa pria berbaju hitam. Dengan sebatang kayu, Yeonwoo berusaha untuk melawan, namun pada akhirnya tubuhnya pun terhempas pada reruntuhan bangunan. Beruntungnya tepat di saat Yeonwoo tidak bertenaga, Taeha datang untuk menyelamatkannya. Setelah membawa Yeonwoo pulang ke rumah, Taeha meminta Tuan Hong untuk menjaga istrinya karena ia akan bertemu dengan sang kakek.
Sementara Tuan Kang sendiri mendapatkan tamu tak diundang yang tak lain adalah Tuan Huang. Pria itu rupanya menyimpan sebuah dendam yang begitu besar pada Tuan Kang karena puluhan tahun yang lalu istrinya yang sedang sakit tidak mendapatkan perawatan dari dokter karena pihak rumah sakit lebih mementingkan mengoperasi anak Tuan Kang yang jauh memiliki kekuasaan dan uang. Huang menuding jika Tuan Kang adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas kematian istri tercintanya. Mendengar hal tersebut membuat Tuan Kang terheran karena hal itu sebenarnya bukan kesalahannya. Terlebih dulu ia juga sudah memberikan kompensasi yang pantas. Taiha berusaha melindungi kakeknya. Ia berlutut di depan Tuan Huang agar memaafkan kesalahan pimpinan di masa lalu. Tapi karena terlanjur emosi, Tuan Huang memukul kepala pimpinan Kang menggunakan sebuah guci hingga pria itu terkapar. Tuan Huang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, pimpinan Kang terlihat membaik, namun ia mengalami amnesia dan tidak mengenali siapapun. Melihat Taiha yang sangat mencintainya, Yeonwoo teringat akan ucapan peramal Chonmyong yang mana ia harus kembali ke Joseon jika ingin Taiha tetap hidup. Selagi masih berada di masa depan, Yeonwoo berusaha mendamaikan hubungan antara Taiha dan Taemin. Ia mengadakan acara kumpul bersama keponakannya. 이게 다 뭐야? Yeonwoo lalu menemui Nyonya Midam untuk memberikan jurnal milik leluhur karena ternyata tak ada satupun kisah yang berubah. Sehingga mau tak mau, Yeonwoo harus pergi ke Joseon demi menyelamatkan Taiha. 다시 돌아가야 태아 씨가 살 수 있대요. Sementara itu di perusahaan, Taiha merasa was-was karena kini sebagian direksi lebih memihak pada Nyonya Min agar segera diangkat sebagai pimpinan. 그게 무슨 말입니까? Di luar dugaan, ternyata Nyonya Min justru memberikan surat pengunduran dirinya. Ia menyerahkan perusahaan pada Taiha yang diyakini bisa mengelolanya dengan baik. 저쪽으로 갔어. Nyonya Min meminta agar Taiha menjaga Taemin agar tetap berada di perusahaan. 민 대표. 태아 씨. 따라오지 마요. Tak pernah Taiha sangka ia harus mendengar kata terakhir dari Yeonwoo yang mana ia harus segera pergi untuk selama-lamanya. Taiha tak peduli dengan penyakit jantungnya karena ia juga tak bisa hidup tanpa ada Yeonwoo di sisinya. 장난 아니죠? 이제 돌아가려고요. Taiha lalu menemui Dr. Hyun. Ia memintanya untuk mencari obat dan tindakan apapun yang bisa menyembuhkannya. 살려줘. Di lain sisi, Sawol bersedih dengan niatan Yeonwoo yang akan kembali. Karena sebenarnya ia sudah nyaman hidup di masa kini dan menemukan pria yang berniat menikahinya. Dengan raut wajah kesedihan, Sawol menceritakan hal itu pada Tuan Hong. Sementara Taiha terlihat mengacuhkan Yeonwoo karena Yeonwoo menunjukkan sikap yang biasa saja, padahal keduanya akan segera berpisah. Yeonwoo mengingatkan Taiha jika waktu keduanya tinggal 2 minggu lagi, sehingga Taiha harus memanfaatkannya dengan baik. 그럼 맨날 울고불고 그래요? 아무리 Keesokan harinya, Taiha memberikan berkas berupa akte kelahiran palsu agar Sawol bisa membuat KTP dan bertahan di masa depan. Yeonwoo rupanya tak berniat menghancurkan kebahagiaan Sawol. Taiha mengajak Yeonwoo ke berbagai tempat agar keduanya memiliki momen yang bisa dikenang. Taiha memberikan kalung pada Yeonwoo. Ia berjanji tak akan pernah melupakan seorang gadis yang merubah kehidupannya. 나도 고마워. 1 minggu berlalu, Yeonwoo melakukan wawancara mengenai butik yang akan ia buka bersama Nyonya Midam. Mereka kagum karena Yeonwoo tak hanya cantik, namun memiliki kepercayaan diri dan penuh karismatik. 요새 섬세하게 더 예뻐진 것 같지 않아? Setelah menghabiskan seharian bersama Taiha hingga berlanjut tidur bersama, keesokan harinya Yeonwoo terbangun di era Joseon. Ia sangat bahagia karena bisa dipertemukan kembali dengan ibunya. 예언우야. Rupanya Yeonwoo benar-benar memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya, karena di hari itu adalah tepat 10 hari sebelum pernikahannya berlangsung. Ia mengirimkan pesan pada seseorang yang akan dijodohkan dengannya, yang memiliki wajah mirip dengan Taiha.
Meskipun terlalu menyakitkan untuk diucapkan, Yeonwoo ingin memberitahu pria itu jika ibu tirinya berniat meracuninya. Yeonwoo memberikan benda yang terbuat dari perak agar Tuan Muda Kang bisa mengecek ramuan apa yang akan minum, apakah mengandung racun atau tidak. Hari pernikahan Yeonwoo akhirnya datang juga. Di malam pengantin, Tuan Muda Kang mengalami kejadian yang sebelumnya pernah Yeonwoo lihat, yang mana pria itu mengalami batuk dan muntah darah. Keluarga Yeonwoo kembali mengulang peristiwa saat Yeonwoo mendapatkan perlakuan kasar dari ibu Tuan Muda Kang. Namun kini, Yeonwoo terlihat lebih tegar dari sebelumnya karena wanita itu ingin menindasnya. Di malam harinya, Yeonwoo juga telah mempersiapkan bala bantuan saat seseorang berniat menculiknya. Yeonwoo bisa diselamatkan, sementara pria itu tak bisa lolos dari kepungan warga yang mengejarnya hingga ke tengah hutan. 이 화살이 네놈 심장을 뚫을 것이다. Yeonwoo bahkan ikut melakukan pengejaran karena penasaran siapakah orang yang memberi perintah padanya. Ibu Tuan Muda Kang diadili karena diduga meracuni anak tirinya dan mengirim pelayan untuk menculik Yeonwoo. Usaha Yeonwoo untuk menyelamatkan suaminya ternyata berhasil karena Tuan Muda Kang masih hidup. Untuk mengungkap kejahatan ibu tirinya, Tuan Muda Kang sebelumnya telah meminum penawar racun yang membuatnya masih hidup dan bersembunyi selama beberapa hari. 당자니까요. Pelayan yang menculik Yeonwoo juga dijatuhi hukuman, sementara wanita itu mendapatkan hukuman cambuk dan diasingkan ke pulau terpencil. 사명이라뇨! Setelah mengalami kejadian buruk di awal rumah tangganya, Tuan Muda Kang berniat mempertahankan pernikahannya dengan Yeonwoo karena gadis itulah yang sudah ia dambakan sejak lama. 그대와 부부의 연을 이어나가고 싶어요. Merasa adanya ketidakadilan dalam kasusnya, Yeonwoo menghadap Raja dan Ibu Suri yang saat itu sedang melakukan perjalanan. Sebenarnya Raja sudah mendengar kasus yang menimpa Yeonwoo dan menganggap semua pelaku telah mendapatkan hukuman. Yeonwoo memohon agar Raja meninjau ulang mengenai gelar wanita berbudi karena ternyata banyak yang menyalahgunakannya untuk mendapatkan kekuasaan. 박연우라 하옵니다. Untuk menenangkan diri, Yeonwoo singgah di rumah pamannya yang ada di desa seberang. Ia mengungkapkan keinginan untuk bercerai karena hati Yeonwoo telah dimiliki oleh seseorang yang tak lain adalah Taeha. 부부가 아니라면 Tuan Muda Kang juga sering mengunjungi Yeonwoo yang saat itu mengasingkan diri. Ia menghabiskan waktu bersama Yeonwoo dengan melakukan banyak hal. Hingga suatu ketika, penyakit Tuan Muda Kang kambuh dan sepertinya tak akan bisa bertahan lama. Tuan Muda Kang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Yeonwoo. Sebelum meninggal, ia berkata ingin bereinkarnasi menjadi sosok pria yang memiliki wajah yang sama sepertinya. Ia juga berharap dipertemukan kembali dengan Yeonwoo. 그대도 날 봐주겠지요. Sementara itu di Korea, Taeha sangat terkejut karena ketika terbangun, Yeonwoo benar-benar menghilang. Kepada rekan di kantornya, Taeha mengaku jika Yeonwoo sedang bepergian ke Milan untuk keperluan desainer. 출국한 지 일주일 됐죠. Saat memeriksakan diri ke dokter pribadi, jantung Taeha kini baik-baik saja, bahkan lebih sehat dari beberapa hari yang lalu. Seolah takdir Taeha kini berubah karena Yeonwoo telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu. 다행이네요, 그럼. Butik Yeonwoo resmi dibuka. Taeha berusaha menahan kesedihan karena yakin Yeonwoo kini menemukan kebahagiaannya di era Joseon. Keseriusan Taemin membantu Taeha dalam mengelola perusahaan mulai ia perlihatkan. 그렇지. 의상 체크. Taeha memberikan hadiah pernikahan pada Tuan Hong berupa sebuah tempat usaha untuk Sawol berjualan kue. Ia juga menginvestasikan kekayaannya untuk membeli hotel yang juga menjadi tempat kemunculan Yeonwoo. 1 tahun kemudian, Taeha masih berkeyakinan jika Yeonwoo akan menepati janjinya untuk kembali. Kembali ke era Joseon, seusai masa berkabung, Ibu Yeonwoo mengajak putrinya pulang karena situasi yang sedang tak aman, karena penculik yang sebelumnya akan dihukum mati ternyata dikabarkan kabur. 덕구가 도망을 쳤다고요?
Kekhawatiran ibu Yeonwoo benar-benar terjadi. Di malam harinya, pria itu berniat membalas dendam pada Yeonwoo dan ingin menghabisinya. Saat ada kesempatan, Yeonwoo membuka ikatan di tangannya dan berusaha kabur. Sayangnya, pelariannya berujung pada sebuah jurang. Yeonwoo memilih untuk melompat ke laut ketimbang mati di tangan pria itu. Keajaiban terjadi karena Yeonwoo kini hidup di masa depan. 괜찮아요. Ia bertemu dengan Taeha di tempat yang sama setelah 1 tahun terpisah. Keduanya pun menggelar pernikahan yang sesungguhnya dan hidup bahagia.